begini loh, Tristan. Kalau Kita tahu. Hawarin itu tugasnya ngapain sih sampai 12 orang? Ya kan orang menolong agama Allah. Oke, berarti menolong Imran 62. Mm-mm. nah, Imran 62 ya. beliau itu kan tersebar tuh. Dari 51. Hah? Mereka tersebar tuh. Hawarin itu mereka menyebar ke segala tempat pas waktu Isa diangkat, mereka pergi nggak diutus? Ini kalau keterangan-keterangan kayak gitu sebenarnya di Islam ini kalau tentang Israeliat ya terus terang aja dari pihak Islam ini tentang kisah di Israel ini sungguh minim di zaman Nabi SAW. Jadi tentang sejarah-sejarah sebelumnya itu banyak diungkap oleh orang-orang setelahnya gitu. Misalkan tembok Yajud Majud, tentang Al-Kahfi, tentang yang lain-lain, bahkan yang api di bawah laut gitu, sungai di bawah laut gitu ya. Diungkapnya itu setelah-setelahnya atau piramid diciptakan dari batu bata. Nah, masalah Hawariyun, kita kembali ke Hawariyun. Nah, Hawariyun ini yang setahu kami ya cuman siapakah yang menolong ya sahabatnya Nabi Isa gitu. Nah, letaknya di mana, anunya di mana gitu ya. Kami nggak bisa berasumsi, memang nggak tahu gitu. Yang jelas ya, ya Bani Israel, dia Bani Israel. Letaknya di mana, tempatnya di mana, apakah tetap di Kanaan atau seperti yang kata kayak pas di Libanon lah. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu siahah ya, menurut ulama kami ya ini berjalan gitu keliling mencari umatnya. Ada yang mengatakan di Mesir lah, Nabi Isa pernah ke Mesir gitu. Bahkan sampai Ahmadiyah itu berpendapat ya Ahmadiyah ya sampai ke India gitu. Seperti itu, Bro. Hawarin itu sampai ke India? Bukan Nabi Isanya itu sampai ke Oh India gitu. enggak, oke lah ya. Nah, ini kan Ahmadiyah ya pendapat yang nyasar gitu. Kalau ulama-ulama yang di kami ya Nggak gini loh, ya gue mau tahu Israel pas gitu. pasca Isa itu diserupakan naik ya, itu gue nggak bahas tentang naiknya itu, cuman ajarannya Isa ini kan tentu kan Isa itu ngajar ke Hawariun. Nah Hah? Hawariun itu ngajar lagi nggak? Setelahnya gitu. Setelahnya Dek, itu ngajar lagi nggak? Dek, Hawariun itu rasul bukan, Dek? Rasul, Ya, harusnya rasul, Oh, cuman rasul. harusnya kalau rasul. di Kristen sign ya orang suci atau apostelo ya. Lu nggak tahu Her ya? Apostelo apa artinya Her? Iya, saya tanya, yang Ya apa punya artinya rasul siapa? apostelo? Apostol tuh utusan, Apostelo apa artinya? Yang Dari yang utusan, utusan, rasul dari itu yang artinya apa? dari yang utusan. Makanya, dari yang Rasul rasul artinya makanya, apa, Tristan? makanya dari yang ada istilah pos, Loh. kartu pos. kalau utusan itu kayak Yohanes 17:3 loh. Yesus Nah, satu-satunya utus gitu. rasul Apa? sepemahaman kamu itu Lihat di apa? leksikon. Utusan Allah. Rasul Apostelo itu apa artinya apa? Her? Saya tanya rasul apa menurut kamu? Ya bahasa Ibraninya salih gitu. Rasul Tunggu. apa menurut kamu? Nah, ya udah. Menurut Quran. Kalkil. Ini Brother Aderion aja dulu sama si Tristan. Iya, aku paling nggak suka loh orang main timpa-timpa. Bukan, karena Aku di dalam ceter kau Quran, nanti. di Bisa dalam jawab nggak? Quran, di dalam Kebingungan Quran, mau jawab apostelo aja Isa nggak punya tahu artinya. rasul. Di dalam Apostelo Quran, aja kalau nggak tahu. Jadi Nah, gini ya loh, ke sekolah Ma- minggu Her ya. Mas Tristan. Jadi kan gini ya, Ya gue pikir apa tuh? begini. Hmm. Menurut gue, logika gue ya, Hmm. kalau memang Isa itu punya murid, sahabat, yang dimana sahabatnya ini diajarkan ajarannya Isa, terus mereka itu diutus untuk mengajar juga, ya otomatis kan kita bisa ngelihat itu apa namanya, kalau apa ajarannya seperti apa. Kok nggak ada orang Kristen yang tidak menuhankan Yesus? Hmm. Kok semuanya menuhankan Yesus gitu loh? Dan tidak pernah namanya Hawarin itu mengajarkan kalau orang Kristen itu menyebut nama Tuhan itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu loh maksud gue, jalurnya ke situ. Sebenarnya kalau gue pengen cerita ini agak lari dari jalur, setuju nggak setuju, suka nggak suka, ya begitu bentuknya. Ada namanya Nasrani. Nasrani udah kita bahas kemarin. Nasrani bukan Kristen. Karena Nasrani dideteksi ya. Yang Taubah 30 itu, yang Taubah 30 itu Tuhannya adalah Allah. Gitu loh. Bahkan di ayat-ayat lain nanu Ansurullah itu dia bilang Ansurullah gitu. Allah Tuhannya. Nah, kalau Kristen ini kan Tuhannya kan Bapa ya. Pater gitu ya kan, patri ya. Jadi kita pisahkan dulu nih Nasrani dan Kristen. Seperti itu. Nah, kalau lu kan mau menyamakan perspektif Hawariyun ini dengan apostol kan? Iya kan? Bukan. Gue justru mau membandingkan, bukan mau menyamakan.
Kok ya bisa? menyamakan Hawariyun kan nggak jelas. persepsi dulu. Apakah Iya. dia utusan Diutus nggak ataukah mereka? tidak dalam Islam? Kan itu Iya. kan Iya, pertanyaannya. gimana? Hawariyun tuh diutus nggak untuk keluar Bukan. Israel? Sahabat ini gini loh. Kalau di kami, Hmm. di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabinya itu apa namanya, yang dakwah, umatnya nggak wajib dakwah. Maksudnya nggak wajib ngajak-ngajak gitu, hanya ibadah saja, Loh. gitu loh. Makanya dilihat gitu ya. Enggak, kita Di, jangan semua nabi. Kita kan kalau udah sampai sebelum iya, baginda ini Muhammad kan kan ke ini Isanya dasar, aja dong. ini Ke basicnya Musa, dulu, ini Musanya basicnya gak dulu. usah dulu, Musa yang lain biar supaya kerucut gitu loh yang kita Iya, bahas ini ini loh. basicnya dulu. Jadi Oke. gimana gue mau ngejelasin ya. Tapi memang ada beberapa hal yang sedikit jadi pertanyaan gue nanti gitu. Oke. Kalau mau diskusi ini kan diskusi wadahnya. Betul nggak? Iya benar-benar. Nah, jadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu kitabnya temporary, kemudian nabinya diutus kepada kaum tertentu, kemudian umatnya itu tidak wajib dakwah. Makanya di Quran itu dakwahnya Nabi Musa pada kaumnya Yunus 8485, dakwahnya Nabi Isa pada kaumnya Shot ayat 6, kemudian Az-Zukhruf 6164, kemudian dakwahnya Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Qasas, dakwahnya umatnya nggak pernah dakwah, hanya ibadah, hanya disuruh menyembah, sembahlah Tuhan itu aja. Jadi umatnya ini hanya untuk menyembah saja. Di mana itu? Kalau ya kan, sabar dulu. Enggak. Nah, kalau dalam perspektif Oh. Kristen, ya, yang namanya 12 murid itu kan disebut apostel atau disebut rasul ya dalam perspektif kalian gitu. Walaupun rasul kita tahu serapan dari kata bahasa Arab gitu, dari kata rosala, arsala yursilu kan gitu. Isim fa'ilnya adalah rasulan gitu kan. Adalah orang yang diutus gitu. Diserap ke bahasa Indonesia, masuk di dalam kitab kalian gitu ya. Jadi perspektif kalian dia tuh utusan. Jadi Yesus mengutus dia, sebagaimana ada kan aku mengutus nabi-nabi, kata Yesus gitu ya. Betul nggak? Betul Iya, nggak? yang mengutus Nah, para rasul, ya betul. ya, anggaplah rasul-rasul ini setara dengan nabi atau di bawahnya lagi itu hak kalian. Gua nggak ini. Nah, tapi di Islam Hawariyun ini hanya sebatas umat dan bukan utusan. Nggak ada kewajiban mereka untuk dakwah. Kewajiban di sini berarti bisa dakwah, bisa enggak. Nggak ada kewajiban ya. Kok bisa sampai ke Ashabul Kahfi? Maksudnya? Itu yang di Ashabul Kahfi itu umat siapa? Itu apa Nah, tuh? itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan zaman setelah Isa, ada yang mengatakan zaman sebelum Isa. Sama seperti 3 utusan itu. Yang di Yasin 13-14. Itu ada yang mengatakan di zaman setelah Isa 3 utusan yang kalian gadang-gadangkan, kayak apa gadang-gadangkan kan ini utusannya nih, ada pendapat Ibnu Katsir begini. Benar sih. Tapi Khazin beda, Qurtubi beda. Jadi ada yang beda, ada yang sama. Ada yang mengatakan itu Paulus, ada yang enggak gitu. Jadi gimana kita nyikapinya gitu ya, terserah gitu pemirsa ya. Namanya pendapat sekian banyak ulama gitu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan itu di luar sebelum Nabi Isa, karena ayat ke-29-nya baca. Dengan satu teriakan, satu kaum itu mati. Pernah enggak Paulus atau Yohanes atau Markus, Matius atau siapapun muridnya Yesus yang ditolak ya. Kemudian umat yang menolak mereka diteriaki satu teriakan, mati semua. Ada enggak? Enggak pernah, tapi ditolak pernah. Oh ya, tapi satu teriakan mati semua. Enggak pernah. Baca di Yasin 29-nya. Jadi ayat 12-13 itu nyambung. Hibak namanya. Ayat setelahnya gitu. Makanya kalau ada yang mengatakan ABC ini, ya saya diam aja lah. Ya segitu kepahamannya ya udah gitu. Nah, tapi sejarah misalkan dari kalian mengatakan Hawariyun, ITE atau sama dengan apostel gitu ya, bisa main gitu sama kalian, perspektif kalian itu hak kalian gitu, tapi di kami beda gitu aja. Nah gini loh,
gunanya kira-kira kalau logika kita ya, kita Hmm. lepasin dulu iman. Kira-kira tuh Isa itu punya Hawariyun sampai 12 tuh apa? Kalau nggak menolong agama Allah itu apa sih bentuk konkretnya? Bentuk Ya, konkretnya itu apa? Gue nggak ngerti gitu. kalau kejahatan pembangkangan Bani Israel bisa lu baca di Al-Nisa 152 sampai 158 sampai oma kota lu masalah buhu di apa namanya Hawariyun ini penolong agama Allah itu maksudnya yang mengikuti Nabi Isa gitu setia. Hawari ini kan Hawariyun kan dari kata hawari suci putih bersih gitu ya. Jadi orang-orang yang hatinya suci gitu, yang nggak membangkang, yang nggak durhaka gitu. Hawari Nah, bukan dari bahasa Arab, bro. udah jangan bilang bukan bahasa Arab ya. Amharik sebenarnya betul. Coba Ya. kita tunjukin. Ya, Eh, mau ditunjukin terserah, tapi memang itu bahasa Arab gitu. Mau Bukan yang udah diserap. mau yang Afrika yang menyerap atau Arab yang menyerap, lu nggak punya bukti. Punya Kecuali ada. kecuali lu punya kitab tahun 613 Masehi. Punya nih ada. Punya Gampang. nggak? Punya. Silakan, Habis Pak. makan ku share screen ya. Ya udah, nggak Lanjut apa-apa. dulu, lanjut. Yang Aku lagi gue makan minta nasi goreng. manuskrip di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Gini loh, Ya, Isa nggak kan apa-apa. ngajar. Ini Isa ini kan ngajar. Apa? Terus Hawariyun mendengar. Terus Hmm. Hawariyun itu kan mengajar kembali nggak apa yang diajarkan Isa? Ya, sebentar. Kemungkinan ada dia mengajar. Kemungkinan kalau untuk mengajar keluarga kan. Karena memang ayat seperti At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum malikum naro, jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Gak mungkin ya Nabi Isa gitu ya alaihissalam ini salah pakai akal dulu ya, pakai akal saya sendiri ya, nggak mewakili semua muslim. Ketika yang laki-lakinya pergi ke masjid sholat bersama Nabi Isa, ini perspektif saya ya, Islam ya, kemudian pulang nggak mengajarkan ke anak-anaknya dari apa yang diucapkan Nabi Isa gitu. Mustahil bagi saya. Jadi dia mengajarkan ke keluarganya mungkin ada. Tapi kalau untuk dakwah ke apa namanya ke bani yang lain kemungkinan nggak ada gitu. Karena di surat ayat 6 Waskala Isa bin Maryam ya bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Jadi khusus kepada bani Israel. Apakah Hawariyun ini dia ini apa namanya? Ibaratnya dakwah lah kalau di kami kan. Mengajak gitu atau mengajarkan kepada Bani Israel lagi, ya itu pengetahuan gue nggak nyampe sana. Jadi kalau menurut lo gini loh, gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia ini tuh siapa yang nyebarin? Maksudnya? Gereja-gereja yang ada di Ethiopia, yang ada di Antioquia, di Galatia, itu kira-kira siapa yang ngajar kalau bukan muridnya Yesus itu sendiri? Nah, kan lo ini kan fakta ya. Iya. Situsnya ada. Di mana? Ya. Jadi ada beberapa pendapat juga, pendapat ulama yang zaman dulu gitu. Lu jangan marah lu. Lu marah pula. Gak apa-apa. Lu lihat di Matius 10 ayat 6 ya. Apa ayat 2 apa ayat 6, jangan menyimpang ke bangsa lain. Kemudian di Yohanes 17 ayat 9, doaku bukan untuk dunia tapi untuk mereka. Bla bla bla. Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel. Tapi anehnya di Matius 28 ayat 19 sampai isinya. Ini sih yang dia Baptislah, pergilah. Nah, ajar seluruh bangsa. Dia seluruh bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Yesus. Kayak misal kalau mau lawan aku. Apa? Itu tuh kayak misal di samping lu. Nah, Halo. jadi bro, ada keanehan menurut gua di sini. Lokal menjadi internasional. Nah, tapi pengetahuan ke sana, lu bilang ada gereja banyak di mana-mana gitu ya. Kemungkinan ya, karena putus utusan fatrah di sini. Kamu fatrah itu jauh sekali ya. Dari tahun 1 abad 1 Masehi sampai ke abad 7 Masehi. Ya kan, itu jauh sekali gitu. Apakah di tengahnya ada rasul atau nabi-nabi setelahnya? Muslim nggak punya pengetahuan atas ini. Hanya Ustadz Somad pernah ceramah. Fatrah itu, kaum putus utusan itu dari tahun 325. Berarti dia nih ngitungnya kayak dari Konsili Nasia gitu. Cuman gue juga agak kritisi di sini. Kok dari sana gitu ngambilnya? Tahun 325 gitu. Padahal dari abad pertama sudah ada gereja gitu loh. Ya kalau masalah gereja, lu tahu sendiri artinya dari Matius 16-18 kan? Ya. Eleksia kan, jemaah gitu ya.
Di atas batu karang simbol Jemaah itu orang membangun percaya, membangun orang bait jemaat, kan, gitu kan. Membangun bangunan ya kan. bukan Kayak di bangunan, Lukas, cuy. rumahku harus penuh, rumah berarti. Itu urusan kalian lah. Cuman di sini kalau kata gua eh, ada gereja di sana sini ya memang untuk ibadah penyembah, ya ibadah untuk menyembah lah. Cuman kalau keluar dari Menyembah Bani Yesus. Israel ini sebenarnya tanda tanya besar. Ini Gereja harusnya kalian yang pertama, penasaran bukan gua gitu. enggak, gereja pada umumnya ya, kalau yang Hmm. hal yang lain enggak, itu enggak apa-apa lah, wajar itu, karena kan Yesus juga mengajarkan bukan ada ajaran-ajaran palsu. Tapi pada umumnya gereja itu yang menyembah Yesus. Gimana ya? Enggak, itu maksud gue, siapa yang ngajarin yang menyembah Yesus ini siapa? Bahkan Kalau ada bukan Bentar Hawariun ini dulu, siapa? bro. Bahkan ada sejarah yang Hmm. mengatakan yang dekat-dekat apa itu yang eh, ada Raja Nasrani yang dialog dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nasrani sampai ke arah Yaman ya, ketika Iya. zaman Berarti sebelum kan bukan hanya Nabi. untuk orang Israel kan? Nah, ini nih yang harus dicari nih. Apakah benar untuk lokal? Apakah memang go internasional gitu? Iya, faktanya go internasional. Kita nggak Memang bisa ngomongin iman faktanya lagi, go. Pak. Kalau udah nyampe Pra, kayak gini, pra. kita nggak bisa ngomong Apakah ini iman. laut atau Pra, enggak? pra. Ya, silakan, Pra. Coba tanya. Hmm. Kalau dia bilang nggak boleh sampai sampai keluar, artinya Gua bilang nggak boleh. Gua mau ulang recordingnya. Siti Khadijah sama si Gua nggak pernah bilang nggak boleh, bro. What? Iya, kalau gitu Siti Khadijah sama si Warokah itu ibadah di mana, bro? Coba jawab. Bro. Iya juga. Coba jawab. Gua nggak pernah bilang nggak boleh. Cuman Nggak apa-apa. ada, nih bentar dulu. Gua pernah bahas ini sama Saladin. Mereka ibadah Ntar di dulu. mana? Tempat ibadahnya namanya apa? Jadi jangan ucapan gua dipelintir gitu. Gua nggak pernah bilang nggak boleh ya. Gua bilang ini ada yang internasional, ada yang lokal. Kok bisa? Harusnya kalian cari tahu gitu. Oh, Itu kita nggak ucapan gua tahu. tadi, bro. Yang interlokal ada nggak? Oh, itu warnet. Nah, Terus kalau udah ada Hawariun, balikin ke kenapa? Warokoh, Hmm. balikin ke Warokoh nih. Itu kan dari Sirah Nabawiyah, dari Ibnu Hisham ya. Sini dikatakan Nabi Isa, Warokoh bin Naufal itu beragama Nasrani. Apakah Khadijah radhiyallahu anha itu beragama Nasrani juga? Nggak ada sejarahnya. Oke. Kalau Warokoh memang ada dituliskan Nasrani. Ada bilang Nestorian dari Ya. pihak lain. Ya ini apa mengatakan Yesus itu anaknya Tuhan, Nestorian kan. Ada juga yang lain. Tapi yang gue deteksi, nggak ada Nestorian, bro. Aduh, bro. Itu istilah kami. Ya. Gue nggak boleh pakai. Si Waraka itu, Nggak boleh sorry. dong. Waraka itu di mana asalnya? Di Syria bukan? Warokoh itu masih turunan Quraisy, makanya di sini gue anehnya. Penulis Sirah Nabawiyah ini kok mengatakan Warokoh bin Naufal ini adalah Nasrani. Sementara Nasrani di Sot ayat 6 itu dikatakan ya Bani Israel, bukan Bani Ismail. Kok bisa Warokoh ini beragama Nasrani? Nah, itu dia. Mau baik fakta sejarah maupun fakta teologis, ajaran Yesus itu sudah menyebar sampai keluar Israel. Nggak bisa difaktakan secara sejarah kalau seandainya ya semua kan segala Iya. sesuatu itu kan bukan hanya dengan tulisan, bos. Lo iman lu kan Kalau juga sejarah. ngakuin Waraka itu Nasrani. Waraka itu di mana? Di luar Imannya Israel atau di siapa? Israel? Imannya Ibnu Hisham. Bukan imannya. Dia kan nggak, kamu bilang hanya untuk orang Israel. Kenapa dia bisa sampai Waraka? Itu Artinya yang gue sudah- bingung sampai udah sekarang putus. pernah gue diskusikan ini. Ini putus, Pak. Ini ada masalah di sini loh. Nah, cuman ada beberapa hikayat mengatakan jangan marah ya, jangan marah. Nggak apa-apa. Ini apa namanya? Gue lupa ayatnya nih, Nanu Nasrullah yang mana ya? Imran nggak salah. Oke. Yang mana tuh, bunyi apa tuh? Mungkin gue bisa bantu. Ya Imran ayat 52. Si Betul lah tadi aku Muslim. bilang. Aduh, Jadi gini, masa dibantu sama Kristen baca Enggak, bukan loh. Jangan Siapa yang ngomong tadi? Ko Charlie. Enggak, katanya kan dia lupa ayatnya itu di Mungkin loh. gue udah tahu nih Mungkin. barusan Imran Ya 52. udah. Ya udah, Siap. ya udah. Ini orang kok aneh ya. Lu hafal Lanjut, 31.171 ayat dia Bible, bro. Mhm. Ya udah. Oke. Tadi Bapak Ali Imran berapa? Sorry. Masih kita butuh 52, alat ya. 51. Lu hafal nggak, bro?
Kalau lu hafal, kita face to face aja yuk. Is Ya iya, face to face. Video call. Kita lanjut Atau lanjut dulu. Heeh. Ada sama Tristan aja dulu, Charlie. Iya gitu loh. Gak mau lihat gitu loh, lu nggak lihat alat gitu ya, kayak buku atau Google gitu. tangan lu diikat sama kayak gue ikat tangan gue gitu. Iya, Kita jadi ngobrol. Jadi iya, gini kita bro. uji. Gimana? Jadi ini ada hal yang memang dari sini aja ya. Dari sini kalau kita lihat dari sejarah lu dan sejarah di Islam. Di Islam sejarahnya Nabi Isa itu Bani Israel. Pengikutnya di kami itu hanya setakat untuk Bani Israel. Di kalian pengikutnya Nabi Nabi Yesus bisa ya, saya bilang ya, Nabi Yesus salam Boleh, nggak apa-apa. pergi, memang dia Nabi ya. Iya, Yohanes 4 ayat 19, Matius 8 ayat 11, dia 21 11. Hanya untuk Dia malah Israel juga. keluar Israel. Nah, Kayak Paulus pergi ke Roma, Tesalonika, atau pergi ke itu bisa lah, gue ya. jelaskan bisa itu, cuman Ya, bukan ya, itu ya, dibahas. ya, ya. Kita mau membuktikan bener itu nggak kan hanya untuk startnya Israel. itu kan mulai di kisah para Rasul 9 kan. Ya kan dari situ kan nyebarin gitu. Nah, cuman yang gue bilang tadi, Ustaz Somad mengatakan 325 ini konsili Indonesia ini. Dapat dari mana dasarnya? Gue kalau ketemu sama Ustaz Somad pengen ketemu juga. Karena yang dikatakan putus utusan atau ada ya nabi yang wafat tahun 325 setelahnya gak ada nabi lagi. Dasarnya dari mana dia? Ya nggak, maksud gue kita lihat dari Waroka aja gitu loh. Kalau Waroka bukan nabi bro. Bukan nabi, maksudku ajaran Isa itu yang namanya Nasrani itu bahkan sampai ke Syria. Jangankan itu ya, jangankan dia. Adi bin Haitam, Safanah bin Haitam itu Nasrani yang mualaf ke Muslim. Ya artinya ada gosip kalau Yesus itu hanya untuk orang Israel, nggak terbukti. Bukan gosip. Ya benar. Sampai Waroka bisa tahu. Sebentar dulu. Waroka kan orang Arab Pak, Syria. Nah, sebentar dulu. Ya. Jadi berarti ini bukan gue melegalkan ya. Misalkan Musa itu diutus kepada Bani Israel. Tapi dia dakwah kepada siapa? Firaun. Firaun itu Bani Israel bukan? Bukan. Dia kan mau membawa keluar mereka Firaun. Sorry. Dia itu tugasnya membawa mereka keluar dari tanah dari Mesir ke tanah Kanaan. Ya tentu ada lagi satu contoh. Nabi Sulaiman alaihissalam. Datang burung hudhud. Itu ada Ratu Bilqis menyembah matahari. Ratu Bilqis ini orang mana? Bani Israel bukan, orang Yaman. Terus? Ya orang Yaman. Gimana sih mindsetnya bro? Lu bilang kalau hanya untuk Bani Israel, jadi dia nggak boleh ngomong sama orang lain gitu maksudnya? Bukan gitu. Ini kan yang ada tertera ya Bani Israel. Apakah boleh juga untuk orang luar? Oh Nabi Musa bisa kepada orang Mesir. Bisa. Pernah dia ngomong sama orang lain di luar Israel pernah. Iya, ini kan gue jelasin. Kalau lu gak ngerti. Ya, Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Jangan terlalu jauh, Hawarin ini nih loh, gue pengen ke Iya nanti kan ke Isa gue. Ya oke lah, boleh lah. Nah baru Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam ini dia untuk Bani Israel juga. Apakah boleh keluar? Tapi dari nabi-nabi sebelumnya bisa. Nah setelah zaman Nabi Isa, lu tahu sejarahnya. Warokoh katanya Nasrani. Kata siapa ya? Karangan Ibnu Hisham. Beda gini Pak. Katanya lagi Adi bin Haitam, Safanah bin Haitam juga. Enggak, lo sadar nggak sih seluruh nabi yang hanya punya utusan itu cuma Yesus, 12 orang. Yang lain tuh nggak ada. Itu kan dari versi lu. Ajaran Yesus itu ajarannya justru diajarkan sama si nabi ini, rasul ini. Ini kan versi agama kalian. Oke. Iya. Dia kan lihatnya dari perspektif Muslim kan. Loh, iya, kalau gua baca Quran, kita harus menguji iman kamu itu harus kita bukti dari sejarahnya. Sebentar. Kalau kita lihat nih ya, Nabi Isa di Quran tidak pernah punya murid. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya nggak pernah punya murid. Bahkan Nabi Muhammad SAW nggak pernah punya murid. Kalau di Quran ya, Tapi begitu menuju tafsir kayak Ibnu Katsir, misal An-Nisa 157 kan. Nah, di situ Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya di situ. Sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya di situ, sahabat-sahabatnya. Siapa yang mau menggantikanku? Kan gitu kan isinya.
dari Ibnu Abbas. Betul nggak? Hmm. Sehingga muslim-muslim banyak yang lu bilang, muslim-muslim banyak mengatakan Nabi Isa punya murid. Atas dasar Aku- apa? Baca Aku udah ini. selesai Gitu. makan nih, udah selesai makan. Bagi-bagi bro. Ini Boleh, usah. boleh. makan nasi goreng babi barusan. Babi boleh dimakan kalau darurat. Gini Lihat loh, babi, lihat babi juga boleh. Apalagi gendong babi. Tristan, halal. Tristan, sorry Ah. gue potong biar Kalau jangan terlalu babu lama. Maksud gue gimana? gini, Kalau babu pakai bilang apa? Babu. Bilangan 31 ayat 17 18. enggak, Janda maksud gue biar nggak terlalu janda panjang. bunuh, Babi perawan doang. ambil. Enggak, biar nggak terlalu panjang. Itu babu Bro tuh. Tristan, Kalau ngomong ulangan yuk mari sini sama aku. Udah, Bentar. Apalagi boleh Bro, ngejual Bro loh, Tristan. ngejual anak Bro Tristan. jadi budak boleh loh. Iya, Pras. Lu silakan, ngomong Pras. sama gua siapa nih? Tristan, Mau main ayo, tep-tep kita timpaan bahas gitu. ulangan yuk. Halo. Yuk. Udah, Tapi ini mau sekarang bahas Hawarion dulu tuh sama Ade Rion. Ya iya, makanya biar gua ntar lu bahas sama dulu gua ya. soal Jadi, ulangan ya. Hmm. Yuk. Gini Bro Tristan, aku terpaksa mengulang lagi narasiku kemarin. Menurutmu, menurutmu surat Ar-Rum, ini kembali lagi ke surat Ar-Rum lagi nih ku pakai ya. Ada surat namanya surat Ar-Rum. Rum itu menunjukkan kepada siapa? Rum itu apa? Roma. Ya bangsa Romawi. Iya, Romawi apa? Nah, kalau yang Romawi mananya kan nggak dijelaskan di Quran. Oke, agama di hadis agama Romawi di eranya Nabi Muhammad itu apa? ya udah jelas agama kalian lah, Kristen. Nah, artinya ajaran itu sudah ada di zaman itu. Ya, gini loh. Saat itu kan perang antara Persia dan Romawi. Nah, saat menang Romawi dan Nabi sudah membuatkan kali kami Nabi Muhammad SAW dan membuatkan akan menang Romawi. Ya, Muslim saat itu ya orang-orang beriman saya itu senang gitu. Karena apa? Persia itu penyembah api di luar dari Abrahamik, gitu loh. Kalau cerita Yahudi, cerita Kristen, cerita Islam, ini kan Abrahamik gitu. Nabi Muhammad kan menubuatkan bahwa Islam itu akan kembali dan bergabung kepada orang-orang Rom itu. Nah, pertanyaannya kenapa Rom itu apa? Rom itu apa tadi mau aku bilangnya? Itu Rom nubuatan bukan- di hadis ya? Ya itu yang kamu pakai juga. Yang Enggak lah, itu gadang- nubuatan masa depan eskatologi itu. Rum masuk di Ya, situ Eropa. kok Rom Eropa? Iya, Nabi maksudnya Muhammad di situ pernah ke Eropa. Muhammad Eropa. pernah ke Eropa. Kan Aduh, enggak. Rom itu di situ, itu kok kan pernah merujuk ke kepada Eropa. Lu cerita Nabi Muhammad pernah ke Eropa. Emang Nabi Muhammad pernah nyelam ke dalam laut? Bisa tahu Nabi api ada di Muhammad bawah juga nggak laut? bisa bawa motor kopling, bro. Iya, Karena Nabi dia nggak bisa punya SIM. apa? Maksudnya? Ya kan SIM itu harus orang yang bisa baca, tidak bisa orang buta huruf punya SIM. Ya udah. Nah, ini kita kembali ke Yesus topik. bisa nulis nggak? Bisa Mana tulisannya? Mana tulisannya? tulis di tanah, Mana tulisannya? tulis di tanah. Buktinya, bro, gue minta. Lukas 2 dong. Gue minta Lukas buktinya secari kertas tulisan Yesus. Dia nulis tulisannya dalam bahasa Ya, cuma Latin. cerita, nggak ada bukti. Loh, cerita itu lebih tua, jauh lebih tua Cerita daripada itu dari Quran. mana? Loh, gini, Siapa yang kita nulis kembali itu? lagi Nah, ke ya Hawarian. udah, Nanti jangan kalau nyelekat ya kalau ngobrol sama gue. Lanjut. gitu-gitu hancur. Gitu. Ya udah. Nah, artinya pernahkah orang Roma itu, Roma, entah Roma Timur atau Roma Barat, yang di dalam surat Rum itu, pernahkah mereka disebut sebagai orang Nasrani? Mana dalilnya? Nggak ada. Nah, artinya memang Nasrani yang dituduh sama Muslim itu Nasrani yang nggak jelas. Dan itu bukan Kristen. Astagfirullahaladzim, ini. Ya, Kami kalau ini bukan astagfirullahaladzim, menuduh ya. Bro. Kami ini membaca dari sumber. Nasrani di Quran Tuhannya Allah. makanya aku Itu tanya, aja yang kami tahu. makanya aku tanya, Nasrani itu pernah enggak? Nasrani itu pernah enggak disebut ke dalam orang-orang Rum itu disebut sebagai Nasrani? Nasrani. Nggak Pernah ada, karena dulu di situ bangsa. Maksudnya Karena ke bangsa. Ya itu, makanya Al-Quran kalian tidak pernah menyebut kata Masihi atau Kristen. Dan kalian sebagai yang hidup Kapan di zaman masih sekarang. jadi Kristen, Bos? Loh, sampai detik ini di Arab sana, orang Kristen panggilannya Masihi. Nggak pernah disebut Nasrani. Masihiyun maksudnya kan? Ya, jadi Pengikut Al-Masih. gini, artinya Quran tidak pernah tahu apa itu Kristen dan apa itu Al-Masih. Dan Quran tidak pernah bermasalah. Bentar.
Di dalam Al-Quran, An-Nisa 136, penyembah selain Allah itu musyrik. Jadi nggak usah cerita Kristen nih. Karena Baca atau bentar ayat 31. dulu, gue jelasin. Baca Mau baca Hindu, At-Taubah ayat mau 31. Buddha, mau Kristen yang nggak menyembah Allah musyrik. Satu, wa may yakfur billah. Ya kan? Ah, Yesus itu Allah. itu tanpa dasar lagi lo ngomong. Kok jadi kacau Gini gini. loh, bro. Kamu jangan Bro, lari. Allah yang Gini. kami pahami Gini, tidak gini, beranak dan tidak diperanakan. Yesus masih diperanakan, gimana sih, bro? Gini, Yesus diperanakan itu kemanusiaannya. Allah kami juga Keilahiannya- tidak bergantung kepada ciptaannya. Yesus keilahiannya masih kan, bergantung kalau- kepada ciptaan. Emaknya ada, Iblis diperanakan nggak? ya kan? Keilahian Iblis Gini, bro. diperanakan nggak? Jadi gini, bro, lu sampai jangan ke lompat-lompat, ilahian, kita jangan fokus lompat-lompat, sama Orion. jangan lompat-lompat ke sana kemari ya. Tuduhan lu, ketika lu berkata Yesus itu adalah Allah. Jangan Ya. lari dulu, jangan lari ini, makanya aku kasih arah. Iya, nih gua kasih tahu ini terlalu Makanya aku bilang prematur. begini. Makanya aku bilang di Ini dalam pengalihan ajaran isu atau gimana? Lu lari dari tadi Sebentar dari dulu berangkat dong. dari mana, bro? Coba Sebentar dulu, dikembalikan kamu lagi jangan lo bahasanya. kamu jangan Coba. defense, Enggak, jangan gua defense. minta kembaliin bahasanya, jangan lari ke yang lain. Lanjut. Ini cerita tentang Hawariun. Nah, Hawariun. Hawariun ini kan aku nanya ke kamu. Hawariun ini orang yang mengaku Isa itu diserupakan Ya. atau tidak diserupakan. Kamu Mm-mm. pernah bilang bahwa Hawariun ini yang kena prank juga, ya kan? Kenapa nggak? yang maksudnya? Artinya dia juga mengakui bahwa Isa itu mati. Iya nggak? Sama kayak Kamu- Yesus ya, di PB juga ngeprank dong. Kok tiba-tiba bangkit dari Loh, ketiga ini gitu. kan kita konteksnya Bahasanya yang enak, kamu bro. Jangan. Ini kan Enggak konteksnya ada yang ngeprank Hawariun. di sini. Tuhan tuh nggak ngeprank. Gitu. Itu diserupakan itu bukan ngeprank. Iya kan dia maha membalas Tuhan. Kok Kalau membalas ngebalas siapa? yang jahat itu dibalas dengan Membalas siapa? loh. Tuhan membalas Matius orang 16:27, Tuhan lu ngapain kok Jangan nggak pakai ngebalas? Alkitab, jangan pakai Alkitab. Kita Membalas bahas Hawariun. setiap lah di kami juga maha membalas kok. Malik Yaumiddin. Kita pakai Hawariun. Sekarang gini, bro. Ah. Hawariun itu kan kita terserah lah. Kamu percaya murid atau sahabat. Intinya dia orang dekat sama Isa. yang Ya, kalian kalau sebut gue lihatnya Yesus. sahabat. Ya. Ya. Kalau masalah jumlah sama, di tempatmu tafsirnya 12, di kami juga muridnya di kami 12. enggak, di aku enggak ada. Tafsiran yang Ya. mana? Intinya di kami sebelum berbicara gini, pasti kami meng-cross check dulu. Nggak Ini asal kayaknya lu bacot perlunya gitu. bagusnya lawannya lawan Kores. Enggak, jangan gua, bro. Lu bawa giring-giring ke sana, lawannya siapa lagi? Beda. Kok lawan kok? Ya lawannya Kores atau siapa lagi? Siapa yang sering lawan kalian tuh? Ah, yang itulah. Jangan ngabur pakai nama orang lain. Jadi gini. Ya bukan terserah gitu. Lu Yaudah, bilang gini, harus gini. miripnya 12, Gini, tafsirannya Yaudah. harus Yesus Ya disalib. udah begini. Tidak disalib. Terserah. Bagi gua disalib. Semua Beda-beda ditolak. kan? Nah kan. Emang beda. Kamu lagi disalib. Kamu lagi disalib karena udah tahu endingnya ini bakal hancur lebur. Siapa yang lu yang hancur lebur dari Katakanlah tadi lo larinya ke gini. Yesus adalah Allah kan ngawur kan. Katakanlah begini. Mau sahabatnya atau pengikutnya itu 18, 32, 72. Sama Sahabat, kayak Al-Kahfi. sebentar lanjut. jangan disela dulu. Ya bro. lanjut. Kan gue bilang lanjut. Hawariun itu artinya menurutmu dalam pandanganmu, pandangan pribadimu adalah dia adalah mereka juga termasuk orang yang meyakini Isa itu disalib, padahal kenyataannya Isa itu diserupakan. Ya, kan? Ya, dong. dalam pandangan lu omong ya. Gue nggak ngiyakin dari gua. Menurutmu dong, kemarin saksinya kan banyak. Apa? Jangan takut. Nggak, jangan ini di Oke, record sekarang sekarang. aku tanya ulang. Oke. Menurutmu Hawariun itu orang yang mengetahui Isa itu diserupakan atau dia yang orang yang tidak tahu kalau Isa itu diserupakan? Oke, stop. Jangan Ini panjang-panjang. perlu dipahami. Ini yang gua pahami. Bukan yang lu pahami gitu. Bagi gua Nabi Isa ditangkap. Nabi Isa terlihat seolah-olah mati. Tapi nggak mati. Yang bilang nggak mati Diam siapa? dulu lu yang ngajak lu ngomong siapa? Yang bilang nggak mati siapa? Iya gua. Dan pemanaan yang gua baca gitu. Ketika Ya, ada kata Muhammadiyah, subihalahum, dong, bentar Ya, dong. lanjut. Ini kapan gua menjelasinnya nih? Ketika ada kata subihalahum, diserupakan bagi mereka, tidak ada dikatakan wajah, tidak dikatakan jasad di situ. Majhul jadinya. Kalau dalam bahasa Arab dia ada maklum diketahui, majhul nggak diketahui. Apa nih yang diserupakan? Bagi gua kembali ke lapas kotala gitu. Pembunuhan.
serupa orang yang sudah terbunuh tapi nggak mati gitu. Nah, gimana lo bentuknya? Kalian pahami sendiri, zaman sekarang ada mati suri, zaman sekarang ada begini gitu ya. Kristen, Diam. Yesus menubuatkan Jadi kayak kematiannya pas, sendiri. ini gimana nih? Jadi kayak pas, ya. Kalau lu menggiring gua ke penafsiran kayak Ibnu Katsir, misalkan, diserupakan muridnya serta-merta mau wajah sampai jasad. Oke. Kejalalain ini Terus? beda lagi. Kan gua udah bilang kemarin sama lu. Terus Yang diserupakan adalah yang memusuhi Nabi Isa. Bagi Nah, gua, Nabi Isa nggak pernah digantikan sama yang lain. Sama seperti Nabi Ibrahim, iya, alaihissalam. yang aku tanya ini perspektif Hawariyun. Kamu Iya, jawab aja nanti to gue the lari point. ke sana Jawab baru. dengan lugas, Nah, gitu ketika ditangkap sama kayak seandainya lu nangkap gua nih. Keluarga gua tahu nggak gua ada di mana? Belum tentu tahu, apalagi zaman dulu nggak ada WA, nggak ada apa, nggak ada mobil. Oh, bro, Yerusalem itu kecil, bro. Yang bilang siapa, bro? Jalan dari Terus, Galilea ke terus, Kanaan aja 13 hari 13 malam, Galilea bro. itu bukan wilayah orang Yahudi. Galilea Iya, itu di belum. luar, makanya Ya, di namanya kami Galilea. nggak ada yang namanya Galilea, bro. Ya makanya jangan sok tahu gitu. Iya, nggak gitu. Lanjut, Maryam pemahaman- alaihissalam memang dari Yerusalem, nggak pernah di Galilea. Gini loh, Loh. jawab aja. Pemahaman Hawariyun itu. Ya dia pemahaman tahu kalian aja, Maryam itu ke tempat kerumunan. Di kami mengasingkan diri. Jangan defend. Gantian Kristen, dia belum. Enggak, ini kan gua perspektif Hawariyun. Gua kasih tahu. Jawabnya Kalau to the pakai point, bro. ya sebentar lah. Buang-buang Kalau pakai waktu tafsiran begini. Ibnu Katsir, Hawariyun tahu. Kan gua jawab itu kemarin. Kalau pakai tafsiran Jalalain, Tahu ya, ini tafsiran Ibnu Katsir ya. tahu. Ini di live-in loh. Karena ini dua kenyataan ini berbeda, Sebentar. bro. Dua kenyataan ini nggak enak buat Aduh, muslim. langsung ditanggapin gimana nih gitu. Gue mau jawab kapan gue mau Iya, jawab. coba. cepet. Lanjut. Sebenarnya dia minta Lanjut. jawaban lo singkat aja, tahu apa enggak gitu doang sebenarnya lo. Iya, Iya, bagi- kebanyakan kalau aja. kalau bagi gua Hawariyun matinya apa maksudnya itu diangkatnya Nabi Isa ke langit ke sisi Allah Ini mutafika mati, warufika. aku nggak nanya aku nanyanya matinya. Nggak nanya Iya, dia diangkat ke iya langit sabar. kemana. Habis itu dibunuh atau mati atau tidak mati, Hawariyun nggak tahu karena ditangkap menurut gua. Nah, Hawariyun nggak tahu. nggak tahu kalau nasib diserupakan. setelahnya. Mungkin mencari-cari Aku nanya, iya. astaga, Namanya orang bro. mencari-cari Aku nggak kalau nanya nggak ketemu ya stop lah, bro. Aku nggak nanya aku nanya mereka tahu nggak kalau dia diserupakan apa enggak, itu aja. Aku nggak nanya setelahnya, nggak nanya Kalau diangkat ke langit. diserupakan kan kalau mengikuti Aduh. tafsir siapa? Kalau pakai gua dia nggak diserupakan wajah. Serupakan Ini apa aku nih? nanya ke kamu, aku nggak Ya nanya lu serupakan tafsir apa? menurutmu. Kematian, wajah, jasad. Kematian. Diserupakan orang mati tapi masih hidup. Aduh, diserupakan orang mati. Kamu Ya, malah emang nanya iya. aku lagi. Gini loh, kamu itu udah tahu. Orang mati tapi suri kamu kan nanya. serupa orang mati, bro. Kalian yang denger ini ngerti nggak sih pertanyaanku? Yang Simple. ya kalian ngerti nggak jawabanku, Kaisar? Nggak ngerti aku. Lo nggak jawaban. tegas, katanya benar. Ya, tadi. ya. Nggak tegas. Ya kalau ya dia menggiring diserupakan. Tahu nggak Hawariyun Gini, diserupakan? Loh, ini Serupakan aku, apa aku dulu cuma gitu? nanya, Hawariyun ini Nah, tahu tuh, apa coba dengar. enggak gitu loh. Nah, tahu apa Hawariyun enggak? ini ada Oh, orang iya mati. tahu apa enggak diserupakan. orang mati Kalau dari diserupakan. gua, tafsiran gua, Yesus nggak pernah diserupakan wajah. Oh, jadi bertolak belakang sama Beda. Quran ya? Gua nih beda sendiri. Berarti lu kafir dong, bro, kalau gitu. Bisa Kalau dibilang begitu. penafsiran bukan untuk Lah, hukum. Bro, kan kebenaran itu hanya ada satu, bro. Jangan malah meraba-raba nyari Ya, mana yang benar. kalau gitu semua pakai tafsir Jalalain semua gitu ya. Gini loh, Kristen Kutubi itu nggak kan usah pakai gitu ya. Kristen itu kan katanya Islam itu ajaran syirik. Semestinya kalau ajaran syirik, ajaran manusia itu nggak ada kebenaran. Maksudnya di dalam- gimana? Ini menurutmu kan kamu bilang Hah? kapan Yesus itu, kalian kan nyembah manusia. Tadi kan narasimu seperti itu kan. Makanya perlu kujelaskan Yesus itu Allah. Hah? Nah, Kapan gua bilang kalian nyembah manusia tuh kapan? Ini Tadi di kan recording kamu loh. tadi kan kamu Gawat bilang. ini orang loh, telinganya. Ini aku pakai headset, bro. Bukan Makanya aku itu dengar kan tuh sekali. waktu narasi gua sama Herdi itu mah. Udah lama Barusan itu. tadi. Barusan Kasusnya. tadi. Ingatnya kan kamu- baru. Kan tadi aku tanya tentang tentang Rom. Kamu bilang Roma. Nah, pertanyaannya kenapa Roma itu? Ah, Kenapa Roma itu tidak disebut Nasrani? Kan itu sama-sama Kristen. Orang Roma itu Kristen. Menurut di zaman Muhammad, Kristen. Bahkan ada cerita tentang Heraklius. Heraklius juga disebut Kristen.
Nah, pertanyaannya kenapa Kristennya Rom itu tidak disebut sebagai Nasrani? Kenapa Islam hanya mention Nasrani sementara Ya. ajaran atau agama yang ada di Roma itu nggak pernah disebut Nasrani, baik di Islam maupun di sepanjang sejarah gitu. Udah. Kan kamu tadi bilang Kan udah gue bilang tadi perbedaannya. Nasrani itu menyembah Allah. Ya. Kamu bilang menyembah Allah ya. Kalian nyembah Bapak, bukan manusia, gue bilang. Loh, kami kan ku bilang Namanya Tuhannya Bapak, Pater kok. Yesus itu Allah, bro. Jangan kamu mutilasi. Allah dari mana? Lu juga ngambil Allah dapat dari mana? Nah, kamu bilang Allah. Kamu bilang mau Enggak gitu loh. Aku sebutnya Bapak, bukan Allah loh. Berarti kamu bilang Yesus bukan Allah kan? Sepakat nggak? Ya memang bukan. Ya udah. Tadi Nah. kamu barusan bilang nggak ada ngomong seperti itu. Sekarang kan kamu bilang seperti itu. Aduh, Kristen menyembahnya beda, bukan Allah tapi Bapak di kitab lu. Enggak. Jangan ngaco. Jangan mutilasi. Ya kita Bapak, bisa puter loh ini. Bapak dengan firman-Nya. Jadi kembali lagi pertanyaan Hawariun. Ya. Hawariun ini mengakui Isa itu disalib atau diserupakan. Ya ini dia jadi ada dua kelompok. Dia orang yang melihat Isa itu diserupakan atau dia yang yakin Isa itu disalib. Bentar. Jawab. Ya. Kalau kita kalau kita lihat di An-Nisa 157, orang-orang yang berikhtilaf atasnya itu ya Bani Israel yang membangkang. Apakah termasuk dengan Hawariun yang ikhtilaf antara dia mati atau enggak? Walau alam. Tapi yang gue lihat di situ kan orang-orang yang berselisih atasnya gitu. Ya tentu orang-orang yang membuat makar, makirin. Tentu orang-orang yang membangkang, yang ingin membunuh Nabi Isa saat itu. Bukan Hawariun ini, rojinya. Nah, Hawariun, aku nanya. Bentar dulu dong, ini gimana kalau gue dipotong-potong ini? Penjelasannya agak panjang gitu loh. Dipotong nggak mau. Apaan? Gak mau dipakai waktu biar adil. Waktu biar teratur lo. 2 menit atau 3 menit. Nah, ini ada ya dong seru nih. Apa kabar, Bro? Gue udah capek juga sih. Ada yang lain nggak? Iya, capek gue nangin dari kemarin. Itu bukan gue bilangin, Hawariun menurut gue nih nggak tahu apa-apa setelah Yesus ditangkap, Isa Al-Masih ditangkap, Hawariun menurut gua nggak tahu apa-apa. Titik. Dah. Cuman gini, Bro. Mau disuruhkan, mau Nabi Isa jadi dibunuh atau nggak dibunuh, Hawariun nggak tahu. Dah. Berarti sampai dia naik ke surga, Hawariun nggak tahu. Dah. Ini menurut gua. Kau pakai waktu ya, kita pakai waktu aja ya. Udah gantian ada ya, pakai waktu aja, pakai waktu. Benar ya, oke lah, yuk pakai waktu yuk. Mungkin taunya lewat WA kan ya. Malah Tristan maunya potong aja tapi nggak mau dipotong dia. Harus pakai waktu. Diskusi akal sehat. Jangan larikan jangan pakai narasi. Enggak, gua pakai multi tafsir ya. Multi tafsir gua harus presentasikan gitu. Biar kalian itu dialognya itu sama si A begini, sama si B begini. Ya ini jawaban mudah loh. Aku juga gue jawab barusan. Si Tristan sudah sampai dijawab seperti ini gitu loh. Artinya narasi bahwa diserupakan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang diserupakan apa dulu? Agus Supeno sama. Loh. Si Al Hidayah sama. Sama apa? Si siapa lagi? Sama apa kalian. nih? Sama-sama ngambang. Ngambang gimana? Kan gue udah jelas itu. Gua ini kan cuma menghargai pendapat ulama lain. Tapi kalau yang dari gua, ini dari gua nih. Gua nggak abu-abu nih kalau gua. Tidak dibunuh dan tidak disiksa hingga mengeluarkan cairan hingga mati. Sebentar dulu. Iya, sebentar kan bawahnya ada Hawariun nanti orang-orang berikhtilaf atasnya. Di sini bukan Hawariun yang ikhtilaf, tapi yang ikhtilaf adalah orang-orang yang ingin membunuhnya. Wa ma qatalhu yakinan, ayat bawahnya. Berarti orang-orang yang berusaha membunuhnya tentu bukan Hawariun. Jadi Hawariun ini menurut gua nggak tahu apa-apa nih dari Yesusnya setelah ditangkap ya. Dia ini disuruh yang menurut kalian disuruhkan apa enggak ini? Enggak, dia yang ditangkap menurut gua. Sampai dia dinaik ke langit itu Hawariun nggak tahu menurut gua. Ngajarin lagi. Ya, titik ya. Bro, titik. Kita tuh Kristen, kita tuh tahu detailnya. Lu nanya sama gua, Bro. Gua udah jawab tegas. Yang kutanya cuma Hawariun. Iya, Hawariun nggak tahu apa-apa. Artinya dia nggak tahu Isa itu diserupakan apa enggak?
Diserupakan apa nih? Kan gue boleh nanya. Kok diam? Ya, diserupakan apa nih? Kan gue boleh nanya. Halo, Halo? halo, halo, Alah, halo. Mau mental nih si Pra nih. Kamu iya. Gimana nih moderatornya? Halo. Dengar Enggak, nggak? gue nggak bisa kepancing lah kalau kejebak gue diserupakan, habis gue. udah Gue mau abu gitu loh. Karena menurut gue bukan diserupakan wajah Pra, nggak- kayak yang lain gitu. Halo, Repot nanti. Halo. Bisa ikut ya? Siapa Oke, ini? silakan. Aku mau mute dulu ya. Kalian ngobrol dulu. Nanti gua simak, gua tanggapi. Jadi memang kebukti ya. Jadi memang terbukti kalau ajaran Yesus itu memang secara histori maupun teologis itu udah menyebar kemanapun sampai luar Israel. Jadi kalau bisa ada gosip bahwa ajaran Yesus hanya untuk orang Israel itu nggak terbukti sama sekali, Pak. Itu kan kita bisa trace, kita bisa cari dari ajaran Hawarin ini siapa nih? Karena dari dialah Isa ini ngajar kan. Ya. Gitu loh. Udahlah. Kita ayo. Gue pakai kitab lu boleh? Ya nggak apa-apa. Saya Tapi cuman Baca mau Galatia tambahin dikit ya. 1:8-9 coba apa sih? Mereka Galatia mengacau 1 Injil. ayat 17, Paulus pergi ke tanah Arab. Apa ini orang ini? Ini siapa? Atau gini Galatia aja deh. pasal 1 Enggak mau ayat tahu. 17. Saya moderatorin aja lah. Jadi Ada yang kenal sama Charlie nggak? ini kan satu narasumber Muslim, banyak Heeh. orang Kristen. Jadi yang mau diskusi dengan Pak Tristan, silakan resen. Moderator, bentar dulu sebentar ya. Saya moderatorin. Orientasi kita kan orang yang Pak di Edo. YouTube yang dengerin. Ya, CAE masih buka ya? ya sekarang merapat di sini, Pak. Oh, Iya. Ya, ini Tristan, aku tadi udah bilang kalau kamu bahas tentang budak di dalam kitab Enggak, Ulangan aku ya lebih interest bahasanya si Adarion tadi. Ya udah, Ajaran tentang Yesus Hawaryun, menyebar nggak ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Lanjut. di awal kekristenan yang seperti Pak Edo kadang-kadang kan yang sering dibicarakan kan gitu kan ya. Ada yang bidat, ada yang nggak bidat gitu ya. Ini kalian yakini yang lurus tuh yang sekarang misalkan. Ya kan? Berarti ada yang bidat kayak Unitarian bidat, apalagi ada apa namanya? sejak zaman Rasul udah ada Kolidiniarism bidat gitu kan. Ya. Apalagi banyak yang bidat kan. Banyak. Ada yang Sabelian bidat gitu ya. Nah, kan macam-macam kan gitu. Bintang ini siapa sih ya? Soalnya Jadi aku nggak kenal itu sama juga dia. harus ada gitu. penelitian, ada Aku nggak lagi, kenal ada sama Bintang, pembuktian tapi lagi. kenapa Jadi dia ada namanya Sebentar teori, lagi. hipotesa, eksperimen, kesimpulan. Muslim ya? Sebentar, Ada Pak konsili-konsili Sari. di sana di sini gitu ya. Ini juga perlu dipaparkan sama kalian sehingga menunjukkan nih yang benar loh, ini loh yang benar, kan enak gitu. Memang kekristenan menyebar, siapa yang nggak ngakuin? Kekristenan dalam mana adalah apa namanya? Kisah para Rasul 11:26. Ya. Nah, kalau menurut yang pernah gua tahu ya dari pendeta Cahyadi ya, Kristen adalah artinya pengikut yang disalib atau pengikut si tukang kayu dari bahan ejekan, kan betul kan? Apa saya salah? Jalan salib, jalan Tuhan betul Ya, maksudnya. kan begitu. Ya dulu awalnya ya, Nah, sebelum disebut Kristen. Sekarang kayak gini lah. Dalam Islam juga ada yang memandang mengikuti Nabi Muhammad SAW dari jalur ini. Apakah benar semua? Kan gitu. Sementara di jumhur ulama yang jamaah yang besar, ada yang mengatakan yang misalkan ya Qadiriyah sesat, misalkan lagi Mu'tazilah sesat, Mujasimah sesat, ini sesat, atau yang Syiah juga sesat. Kan begitu. Tapi ada sampai sekarang ada. Isa menyebar. Nah, Kristen juga kan seperti itu kan. Nggak bisa lu tutup mata juga, Yon. Betul nggak? Udah, ayo pakai timer, ayo buat topik, ayo. Ya udah, Nggak buat apa-apa, topik nih. aja. Nanti ku panggil yang lain ya. Karena Udah, gua tanggapin sama dulu. si Bintang yuk. boleh. Tanggapin dulu sebentar. Mental, sorry mental. Kayaknya Pak Edo Iya, benar. lebih kompeten lah kalau masalah Kristen awal nih. Silakan Pak Edo, gantian lah. Gue mau minum. Boleh nih si Pra tadi si Pra itu lagi kepental dia. Nggak apa-apa, nggak Tadi kan apa-apa. gue bilang dia. Ini ini kan klaim Gimana, dulu ada. gimana jadi jawabannya? Klaim Adarion, kekristenan ini kan nyebar, ya kan? Dari kekristenan awal ya. Termasuk klaim orang Islam. Iya. Karena di Waraka itu kan dia Iya. katanya. Iya. Ah. Masalahnya
Kalau lu baca Al-Baqarah 62, ada Hmm. Sabiin, ada Nasrani, ada Yahudi yang beriman. Hmm. Apakah Nasrani yang dianut oleh Warokotu yang beriman dalam pemaknaan usul fik dalam Islam, iman artinya percaya la ilaha illallah lah gitu. Ataukah di luar itu? Udah pasti dong, Pak. Kita juga tahu percaya sama namanya Allah itu namanya Bapa. 1 Korintus 8 ayat 4. Ini memang dan Yesus adalah Tuhan. Seluruh Kristen tuh pasti Bro, seperti itu itu. kan Di luar itu terjemahan, beda. bro. Ya Oh, ampun. Loh, ini Pak. mau Bahkan tadi gua susah, jelas-jelas Masalah dialog terjemahan dengan nih. Yohana ngomong katanya intelek tinggi gelar ya. susah ini, susah. Jadi maksud gua tuh mungkin Pak Edo lebih kompeten di sini nih kalau masalah Kristen awal gitu. Setahu gua ya. Aduh, Tristan Apa kok gua salah? dibiarin Lu nggak Nggak paham apa-apa, apa-apa Pak. kalau lu, Kalau herder. memang nggak masalah ya. Yang penting Nah, nanti dijelasin sama Pak Edo nih. Jangan boleh, lari boleh. Tristan. Lari Coba apa kan gua udah jawab. jelasin Bolak-balik tadi, aja kerja lu kayak pas. Jelasin tadi aku kepental. Udah gua Gimana? bilang nggak disuruh makan, nggak tahu. Warion nggak tahu dah. Disuruh makan nggak tahu ya. Enggak. Gantian Oke. dong, gantian. Oke, Silakan. aku kunci ya. Jawabannya berarti nggak tahu. Ya, Jadi artinya Iya. Hawariun tersebut penasaran nih. itu Hmm. bentar, jangan ketawa-ketawa dulu. Ya nggak apa-apa dong, terambruk loh. Artinya Hawariun tersebut kehilangan gurunya atau sahabatnya, dia cuek-cuek aja, terus dia menyebar. Tahu dari mana lu dia cuek? Kan narasimu kan nggak tahu. Ya kalau Bener nggak tahu belum tentu nggak nyari, bro. Loh, kamu jangan berpijak Lo pada dua, namanya nggak tahu belum tentu jangan nggak nyari. berpijak pada dua ini dong, dua WC. Tuh, nggak tahu belum tentu nggak nyari, bro. Jadi ini aku cuma tanya, Hawariun lo tahu apa enggak? Kamu kan Yaudah. pilih nggak tahu supaya Benar, abstain kan satu hal jawabannya. aja ya, satu hal nih gue kasih tahu. Iya nggak? Ya udah. Misalkan Isra Mi'raj. Itu gue tamsilin kemarin. Isra Mi'raj itu tahu mereka dari nabi. Nabinya masih ada di bumi. Setelah pulang dari langit. Ini dari perspektif Islam ya. Apakah saat naik ke langit ada saksinya? Nggak ada. Ini kita ngomong masalah mati ya, Bentar. bukan nanya langit. Gue jelasin Kamu dulu lari nanti ke ke langit terus. sana. Nabi Isa alaihissalam naik ke langit. Adakah yang melihat? Tentu nggak ada. Kalau ada nanti ditanya naik pakai apa? Naik pesawat terbang sendiri atau ditarik pakai tali? Bingung kami jawabnya nanti, bro. Apalagi masalah nanti. Kalau penyalipan Hawariun tahu, kok kalian nggak tahu yang Islam? Bro, nggak tahu. Kalau lu baca, gua buka Al-Quran 157 ya. Penyalipan Yesus itu peristiwa besar. Impossible namanya Hawariun tuh nggak tahu temennya atau enggak gurunya disalib. Gantian. Gue udah bilang penangkapan itu ada, iya. Masalah Nabi Isa itu mati Bisa saat gantian dong ya. Lanjut. Ya, saya cuma mau kasih tahu apa pendapat yang agak berbeda dari GS 4157 ya, 150 itu mengenai penyalipan Yesus. Kalau kita lihat dari Suaranya gedein, Pak. Boleh, Pak? Ya. Kalau dari Ya, sisi ini bisa jangan dipotong dulu nanti. Nggak mic-nya, Pak. Dia himbau mic-nya agak kenceng dikit itu yang dihimbau. Ya, tapi jangan dipotong ya nanti. Nggak Ya. ada yang matang, Pak. Silakan. Oke, siap. Kemudian dilihat dari sebentar ya. Dilihat dari ada sisi yang lain, itu bisa berarti berbeda. Jadi dalam Quran itu dia tidak menyangkal peristiwa penyalipannya, kan? Peristiwa penyalipannya itu ada. Cuman yang di itu siapa yang disalib? Halo. Nggak dengar suaranya, Pak. Ya. Udah Dengar poin nggak? aja, Pak. Sama kayak Tristan juga nih. Enggak. Jadi kalau dari sisi satu lagi, dia mengatakan bahwa untuk mengerti ayat ini itu harus mengerti perdebatan pada antara sesama Kristen. Jadi ini menurut beberapa ahli ini itu konsep docetism. Jadi Yesus itu, mereka itu punya konsep bahwa kan Yesus itu ada dua naturnya gitu ya. Ya, satu ilahi, satu duniawi gitu. Jadi daging gitu. Nah, mereka ini, orang-orang ini itu menganggap Yesus yang duniawi itu semacam semacam hanya boneka atau semacam kayak bayangan saja di dunia.
Jadi itu konsepnya karena mereka menganggap zat itu yang diciptakan itu sudah korup, sudah nggak bagus lagi, dan nggak mungkin manusia apa istilahnya sesuatu yang ilahi itu mau masuk ke dalamnya. Jadi, nah konsep itulah yang sama seperti ini. Jadi bukan orang lain yang diserupakan. Jadi konsep docetisme itu sebenarnya di abad kedua Masehi sudah ada gitu. Nah itu yang dianggap salah satu rasul itu sesat menurut dia gitu ya. Nah di sini dia muncul lagi di situ. Jadi yang yang disalibkan itu yang diserupakan dengan dia, sedangkan Yesus sendiri hanya makhluk ilahi. Jadi dia udah naik ke atas gitu. Jadi yang disalib itu, nah itu hanya penyerupaannya dia, tapi bukan orang lain gitu. Nah itulah konsep ini yang mengakui bahwa Yesus itu disalib tapi tidak merasa sakit. Nah itu dia. Jadi kalau katanya tadi ada yang ngomong soal bidat Kristen. Bidat Kristen itu ya salah satunya yang ini, dan itu sekarang itu masuk ke dalam salah satu ayat itu, dan saya yakin itu jauh lebih menjawab dibandingkan orang mengatakan bahwa ada orang lain yang disalibkan. Itu kayaknya hanya mungkin karena mereka nggak tahu sejarahnya mengenai apa yang terjadi, perdebatan akademis di antara para teolog mungkin ya, dari abad 1 sampai abad 7. Nah, itu kalau menurut saya ini, dan itu masih banyak ayat-ayat lain lagi yang bisa dicerna melalui perdebatan teologis. Jadi Quran ini sebenarnya teks yang mau menjawab itu gitu. Teks apa saya nggak mau kasih tahu sekarang, tapi maksudnya saya nggak akan diskusikan sekarang, tapi sangat mungkin itu lebih menjawab dibandingkan orang yang mengatakan bahwa itu ada orang lain dimasukkan ke situ gitu, padahal orang lain itu nggak ngerti apa-apa, nggak ada dosa apa-apa, tapi disalibkan gitu. Itu kalau menurut saya nggak kurang logikanya, kurang pas, dan docetism ini jauh lebih menjawab ayat itu. Pertanyaannya memang menarik. Jadi siapa yang menulis ayat ini? Nggak, sebentar Pak ya. Saya coba mungkin izin moderatorin ya. Ini gini. Ini kita kan komunitas apologet. Kita melive-kan ini untuk pembelajaran para pendengar gitu ya. Jadi posisi kita harus jelas. Pak, my name ini Kristen atau non-Kristen Pak? Halo Pak, my name? Bilang aja non-Muslim. Nggak, Kristen atau non-Kristen Pak? Ini soalnya forum Kristen Pak. Saya percaya Tuhan, tapi saya non-Muslim, itu aja pasti. Nggak Bapak Kristen atau non-Kristen? Yang pasti non-Muslim. Kalau nggak kami kick Pak, kalau Bapak tidak ini. Nggak jelas sih. Ya, terserah. Ya udah, kick aja. Ya. Kick aja. Karena kalau gini mengaco. Jadi gini teman-teman, maaf Pak Kaisar. Kita coba kembali ke Pak Tristan dengan Pak Kayapas. Karena kami yang di sini pun tadi menikmati ya diskusinya. Kami pun ingin bicara tapi menahan bicara dengan tujuan apa? Supaya kalian berdua itu membangun diskusi dengan baik. Argumen-argumen terbaik kalian itu yang kami cari gitu. Jadi tadi sudah bagus Pak Kayapas dengan Pak Tristan dan Pak Aderion mungkin gitu ya. Dilanjut saja kalian gitu. Sampai betul-betul maksimal gitulah. Mungkin dari Pak Kayapas dulu ya, karena yang mengangkat topik ini sebenarnya arahnya mau dibawa kemana Pak? Ya, thank you Pak moderator ya. Silakan. Kita tidak ada memihak. Intinya ini kita berdiskusi supaya dapat mana yang paling logis ya. Kalau kita perang ayat juga nggak bakal ketemu juga, karena masing-masing mengklaim ayatnya paling benar. Kita cuma berpikir logis saja. Di zaman itu, seseorang yang punya sahabat Isa itu punya sahabat, Yesus punya sahabat atau murid. Tiba-tiba Yesusnya hilang, tapi seluruh dunia mencatat peristiwa itu sebagai peristiwa besar. Terus sahabatnya tidak peduli bahwa sahabatnya yang satu-satunya itu hilang, mati, itu konyol. Jadi aku tadi berusaha bertanya pada Tristan itu, cuma nanya, Isa ini sebenarnya mati di dalam perspektif si Hawariun ini, Isa ini mati atau Hawariun ini juga tahu bahwa Isa ini nggak mati gitu. Tapi ternyata aku kira Muslim itu kan dasarnya pasti udah jelas ya, udah kuat ya gitu.
selalu menganggap bahwa Kristen itu membuat ajaran sendiri, ajaran manusia. Tapi dengan pertanyaan seperti ini, kenapa sepertinya kebingungan gitu? Mesti comot ayat Alkitab, mesti colok sana, colok sini gitu loh. Maksudnya kan dengan simpel aja, dia tinggal ngomong aja gitu. Aku justru aneh kalau tiba-tiba seorang yang besar, ya Yesus itu nggak mungkin satu Yerusalem tuh nggak tahu namanya Yesus gitu. Karena yang membunuh dia yang membunuh peristiwa penyalipan yang juga ditulis dalam An-Nisa 157 itu juga imam besar, bukan imam kecil, atau imam Nahrawi, imam apa, imam Ghazali, bukan, Imam Kayafas. Imam Kayafas. Sampai-sampai orang Yahudi menghapus nama Imam Kayafas itu dari semika mereka. Gitu. Oke, sebentar. Jadi sorry saya potong. Penekanannya itu supaya Pak Tristan ini juga tahu arahnya kemana. Penekanannya di kematian Yesus dengan metode pembuktian dari masalah ini Hawariun atau bagaimana? Ya, penekanannya Hawariun ini, intinya aku cuma mau menekankan, di dalam pandangan Hawariun ini, Isa atau Yesus itu disalib itu mati, atau si Hawariun ini enggak. Hawariun ini juga kena apa? Ini diserupakan juga bagi si Hawariun gitu. Karena ini pertanyaan berikutnya ini yang akan menjadi titik tolak kesimpulan dari antara kedua agama ini, maksudku begitu. Ya, tapi gini, kalian sepakati dulu, ada masalah nggak kalau ada pembedaan pemaknaan Hawariun? Kalau Pak Tristan tadi lebih kepada murid-murid atau sahabat? Buat Bro Kayafas tidak ada masalah, aku nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, Pak Tristan, itu tolong dicatat, Pak. Tidak ada masalah pemaknaan itu. Jadi yang Pak Kayafas, ulangi lagi Pak, stressingnya mau di mana nih Pak Kayafas? Bentar, Pak. Saya screen aja dulu ya, boleh ya? Sudah, silakan lah. Dari sini nih, maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Nih, orang Israel. Jadi fokusnya ke orang Israel yang membangkang. Dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka, karena hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman, dikit yang beriman. 156-nya, kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat kecil terhadap Maryam. 56. 157 di sini nih. Dan kami hukum mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibnu Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepada mereka, mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya. 1. Di kitab kalian kan beda. Yohanes 19:30, Romawi membunuhnya. Jadi jangan lu bawa kayak pas perspektif kitab lu ke Quran ini. Sama kayak Dr. Adi yang Kristen kemarin dari karismatik juga ngomong. Banyak debater Islam yang membaca Bible dengan perspektif Al-Quran. Nyanyi lagu rohani gereja pakai kosidahan. Ini Kristen sendiri yang ngomong ke saya. Saya aminkan memang benar gitu. Gak bisa dipaksain. Di sini jelas ya. Ketika mereka tidak membunuhnya, artinya satu pun gak ada yang tahu gitu loh. Nabi Isa ini mati atau tidak mati. Hanya Allah yang tahu di sini. Kalau di sini nih, di ayat ini nih, dari kacamata saya. Kemudian tapi disuruhkan bagi mereka. Di sini kan disuruhkan bagi mereka ini ada penambahan ini. Orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Ini sebenarnya nggak ada ini ya. Di ayat itu nggak ada nih kalimat ini. Tapi ini hanya pemaknaan ya, bukan terjemahan arti gitu ya. Sungguhnya mereka ada maknawi, ada lugot namanya. Sungguhnya mereka yang berselisih berpendapat tentangnya. Ini siapa? Yang berselisih pendapat itu siapa gitu. Nanti di bawahnya jelasin. Ya ini tentang Nabi Isa, benar-benar keraguan mereka dalam keraguan-raguan. Tapi sakiminhu ya. Ya ini pembunuhan itu gitu loh. Mereka tidak mempunyai sedikit pun mereka tidak punya ilmu gitu loh. Pengetahuan menyangkut hal itu. Jadi orang-orang Israel sendiri tidak mengetahui bahwasanya Nabi Isa itu tidak mati sebenarnya. Tuh. Artinya di sini yang tahu siapa? Allah lagi. Dan apa mereka kecuali mengikuti prasangkaan mereka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin, nggak yakin udah mati apa belum. Karena ada perselisihan di sini. Yang berselisih bukan Hawariun. Lagi-lagi Hawariun nggak tahu. Nah, yang terakhirnya, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Ini kalau Hawariun tahu nanti ditanya lagi. Kan saya bilang, naik apa? Ditarik pakai apa?
Pakai tali kah? Terbang kah? Jadi memang Nabi Isa itu siapa yang nggak mengatakan bukan orang besar, orang besar? Ya, tapi lu mengatakan spesifik itu kepada Hawariun. Hawariun tahu nggak? Kemungkinan Hawariun tahu Nabi Isa ditangkap. Ya, apakah Nabi Isa itu benar-benar mati apa tidak mati? Nah, Hawariun nggak tahu. Kemudian ketika dia diangkat pun Hawariun nggak tahu. Kemungkinan sangkaan Hawariun Nabi Isa alaihissalam sudah mati di tangan Bani Israel. Lagi-lagi di ayat ini tidak ada mengatakan tentang Romawi. Perhatikan sendiri. Kalau gue pakai perspektif Bible, di sini ada Pilatus, ada siapa lagi? Kaisar Agustus, ada Theophilus yang mulia, bla bla bla. Tapi Theophilus bukan di zaman itu ya hidupnya ya. Kemudian ada Pilatus gitu, atau yang lain-lain. Ada Yusuf Arimatea dan lain-lainnya, Nikodemus. Nah, di sini nggak ada keterangan ada Romawi. Gimana lu mau jawabnya? Gue jawab apa adanya nih. Lu mau terima, silakan. Nggak terima, nggak apa-apa. Finish. Thank you. Ya. Oke. Ya, silakan Pak Kaisal simpulkan sendiri, tolong tanggapilah. Aku pas. Pak Kayapas, sorry. Ya, dengar nyimak. Soalnya kalau saya tangkap dari Pak Tristan tadi ya, yang tertulis di Quran seperti itu, Pak. Penekanannya lebih kepada ya Isa tidak mati begitu. Tidak ada penekanan masalah apakah Hawariunnya ini memastikan hal itu dan sebagainya, tidak ada. Gimana Pak Kayapas? Ya, sebetulnya jawabannya itu emang kenapa aku tadi sedikit agak kesal, karena aku tahu memang apa yang kuyakini itu terjadi juga. Pasti Tristan ini termasuk Islam yang intelektual ya dibanding sama debater Muslim lainnya. Dia kelasnya yang paling tinggi lah. Tapi ini dia pujian ini atau mencoba, pujian gentleman ini pujian. Pujian ini. Bahasa Arabnya solawat. Nah, jadi gini. Si Tristan ini mencoba untuk main aman. Bahwa dia melawan arus. Jangan. Dia melawan arus. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, saya harus potong, Pak. Karena sudah ada moderator. Jadi saya harus potong, jangan ada mengarah ke potensi ad hominem. Jadi langsung ke substansi. Oke. Dari Pak Tristan sampaikan menurut tadi saya sempat mendengar ya narasi tadi bahwa ternyata Isa itu memang disalib gitu. Ya. Halo, dengar nggak? Dengar, jelas. Ya, bahwa Isa itu memang disalib. Nah, ini topiknya Hawariun ini penting karena apa? Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa sebelumnya saya perlu ulangin lagi ya. Hawariun ini terserah mau apapun dibilang, mau sahabat, mau dibilang teman terdekat, mau dibilang pengikut. Tapi Hawariun ini adalah jabatan spesial yang memang itu bukan dari bahasa Arab. Kita juga bisa lihat dalam kamus besar Al-Quran yang ditulis oleh Syed Hossein Nasr. Syed Hossein Nasr itu profesor MIT dan Harvard. Nah, dia menjelaskan bahwa itu memang adalah kata serapan dari bahasa Ethiopia atau Amharic, artinya adalah rasul. Ini terserah terima atau enggak. Halo, kok ditelepon sih? Sorry, ditelepon tadi sama masuk ya suaranya. Nah, terus yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Hawariun ini di kekristenan ini ada ceritanya gitu. Ada kisahnya yang bisa dirunut bahwa mereka punya warisan, satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh para rasul ini, yang orang Kristen sebut rasul atau murid Yesus ini adalah gereja gitu. Dan gereja ini nggak bisa kita anggap itu sebagai suatu rekayasa atau buatan manusia, nggak bisa. Karena gereja udah lahir, gereja itu adalah term khusus dari kamus khusus yang diwariskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan para pengikutnya, dan itu sudah ada ratusan tahun sebelum Islam lahir ya, sebelum Islam lahir. Dan kita bisa merunut bahwa Hawariun ini, sebagian besar Hawariun ini mati di luar Israel. Jadi tuduhan bahwa Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel itu
Tidak terbukti karena Hawariyun ini semuanya bisa dirunut, mayoritas mati di luar Israel dan mereka mewariskan gereja. Dan dari gereja itulah sampai kita umat-umat Kristen ini bisa menjadi Kristen, kita yang ada di Indonesia, di Asia Tenggara ini. Nah, tapi di dalam Al-Quran, narasinya di dalam Al-Imran ayat 52, Hawariyun itu disebut pengikut setia Allah. Padahal di dalam gereja kita tahu lambang gereja itu apa? Lambang gereja tidak pernah terpisah dari yang namanya salib. Jadi semua itu mengakui bahwa Yesus itu mati, disalibkan. Artinya pemahaman Hawariyun itu bertitik tolak pada kematian Yesus dan kebangkitan. Nah, ini kita ngomong tentang kematiannya dulu ya di kayu salib. Nah, itu nggak bisa dipungkiri karena tadi pertanyaan Aderion aku sempat dengar bahwa gereja mana yang tidak percaya Yesus itu disalib? Kan nggak ada. Kita bakal kebingungan gitu. Sebentar Pak Kayapas. Saya potong sedikit saja. Jadi gini, ketika Anda sedang menceritakan perspektif Kristen, mohon jangan menggunakan Hawariyun supaya ada pembeda. Anda sedang membicarakan perspektif Alkitab. Ketika Anda sedang membicarakan perspektif Quran yang Anda ingin ajukan, itu menggunakan Hawariyun boleh. Nah, ya, silakan itu Pak. para rasul ya. Karena Ya, aku kepakai Hawariyun karena emang dalam bahasa Etiopianya itu adalah rasul. Aku koreksi ya. Ini di dalam ini, kukutip Al-Quran ayat Al-Imran ayat 152. Hawariyun itu, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Nah, kalau tuduhan orang-orang Muslim, saudara-saudara Muslim, kalau kita itu menyembah manusia, kita itu syirik. Di sini disebutkan bahwa Hawariyun itu beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Nah, sekarang tugasnya Tristan tinggal menunjukkan data di mana ada Hawariyun atau ajaran Hawariyun yang mengajarkan bahwa Hawariyun itu yang kami imani sebagai rasul atau murid Yesus, Hawariyun versi Muslim ya, yang tidak percaya bahwa Isa itu atau Yesus itu disalib dan mati. Oke, itu aja Pak Moderator, thank you. Oke, tapi gini Pak Tristan, sebelum Pak Tristan menjawab yang Pak Kayapas sampaikan ya, di mana ajaran Hawariyun ini yang kira-kira mengkonfirmasi bahwa Isa itu tidak mati, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin Pak, ya ini moderator memberikan pertanyaan penghubung ya. Mungkin Pak Tristan bisa jelaskan itu yang di dalam yang ayat yang Pak Kayapas tampilkan tadi Al-Imran ayat 52 itu maksudnya apa? Setelah itu Bapak jawab pertanyaan Pak Kayapas. Itu penolong itu apa dan seterusnya, mungkin Anda bisa jelaskan. Pak Tristan. Aduh. Ya, tadi kan yang terakhir dulu ya saya tanggapi itu. Ya, Yang dikatakan Nasrani itu Hawariyun ya. Hawariyun itu menyembah kepada Allah dan klaim Muslim bahwasanya Kristen yang sekarang ini menyembah manusia, kan begitu. Nah, perlu dipahami kalau Nasrani atau Hawariyun menyembah Allah, ya Allah itu dijelaskan di Al-Quran dengan gamblang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pelajari dulu ini, Allah yang disembahnya mereka itu yang ini. Dulu. Dan yang di Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengannya. Yang ini gitu. Yang mana lagi? Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sampai terakhir. Yang ini gitu. Jadi bukan Allah yang lain. Kemudian dikatakan di Al-Qur'an di ayat 31, Yahudi berkata Uzair anak Allah. Nasrani berkata Isa bin Maryam anak Allah. Mereka meniru ucapan kafir terdahulu. Artinya di sini ada sesuatu polemik. Gitu loh. Ada masalah lah gitu ya. Yakni ada orang Nasrani ini disesatkan oleh orang Yahudi. Ini yang ada di Quran ya. Seperti itu. Jadi kalau nanya gitu, kenapa orang-orang Muslim mengatakan kalian kawan-kawan Kristen ini menyembah manusia? Yesus sendiri mengatakan aku seorang. Yohanes 8 ayat 40. Dia memang orang kok. Nah, tapi kan dalam takwil. Saya kan tahunya kan Trinitas ini takwil gitu.
Ayatnya nggak ada di Bible, nggak ada. Tapi takwil, penawilan daripada bapak-bapak gereja misalkan. Ya kan? Mungkin kalian akan counter lagi. Tauhid ada nggak di Quran kata tauhid? Emang nggak ada. Izin Pak Tristan. Jadi gini Pak, supaya nggak melebar. Makanya ini saya coba arahkan. Tadi Pak Kayapas tuh makanya gini ya, kepada Pak Kayapas dan Pak Tristan. Ini kan ada gap antara kalian berdua. Pak Tristan ingin menceritakan bahwa penekanan Quran bukan di masalah hawariyunnya, tetapi Pak Kayapas menganggap bahwa tentang hawariyun ini itu sangat penting. Nah, tapi gini Pak, tadi pertanyaan Pak Kayapas itu lebih spesifik. Apakah di dalam Islam gitu ya, entah itu Quran, hadis dan sebagainya, apakah ada penjelasan lebih detail mengenai yang hawariyun ini mengkonfirmasi bahwa Isa benar-benar tidak mati gitu, kira-kira seperti itu? Ya, nggak ada Pak. Nggak ada, oke. Karena ayat itu dari 157 sampai 158 itu seolah langsung gitu. Oke, sekarang gini, Begitu, karena ini masih waktunya begitu nggak mati, terus barofahu, kemudian diangkat. Gitu. Ya sudah. Bapak tidak coba cross cek dulu apakah di hadis dan yang lain tafsir. Nggak ada. Tentang antara 157 158 itu tidak ada. Oke, jadi tolong ya Pak Kayapas dicatat, ini tidak ada penekanan tentang itu, hal ihwal tentang hawariyun. Nah, mungkin kekristenan mencatatnya gitu ya. Gitu kan, tapi dengan sisi Pak Edo sendiri ya, betul ya, ya kan? Iya. Nah, Lukas 23, ya, betul. Lukas 24, Yesus pergi ke mana? Perjalanan Yesus pergi ke mana? Yang Lukas 24, yang sebelum dia naik ke langit itu kan? Emmaus. Ya. Ini ada. Kalau di Quran itu nggak ada kisah ke sana gitu. Oke, sebentar. Apa sih ya? Yang di Quran kan nggak ada. Ini kok Sophia suaranya beda. Makin seksi ya. Iya. Kenapa suaranya gitu tuh? Kangenin ya. Kenapa? Kangen lo sama gue. Enggak, itu terlalu dekat mik lu sama bibirmu yang seksi itu kadang-kadang. Enak aja. Emang miknya gue telan. Ya, sebelum ke Bu Sofi, Pak Charlie atau Pak Agung. Jadi gini ya, ini baru mulai klimaks nih ya Pak Kayapas. Pak Kayapas ini ada gap. Bagaimana Anda ingin mengarahkan nih gapnya seperti ini, tidak bisa dipaksakan lagi menurut Pak Tristan ya. Memang tidak ada penekanan di masalah hawariyun. Terus Pak Kayapas sedikit Pak Edo ya. Penekanan ayat itu adalah menceritakan pembangunan Bani Israilnya itu, nggak lebih. Oke. Nah, silakan Pak Kayapas, mau dibawa kemana nih Pak? Kalau penyalipan kemudian bukti Yesus dia menjadi Tuhan karena disalib menebus dosa manusia bla bla bla, itu enggak ada supaya kita ngerti. Silakan. Silakan. Ya, intinya tujuannya supaya kita ngerti. Pertama, seperti yang aku bilang tadi, narasi memberi nama sahabat setia Isa sebagai hawariyun itu, aku katakan pribadi itu sebagai narasi tidak bertanggung jawab ya. Karena yang dipakai itu bukan term bahasa Ibrani atau bahasa Arab juga. Malah memakai bahasa dari luar Arab gitu. Yang artinya malah menguntungkan di pihak kekristenan. Nah, kemudian di masalah sejarah, itu yang tadi aku bilang. Semua gereja-gereja, sampai semua gereja di Indonesia ini semua adalah tidak lepas dari campur tangan para rasul itu sendiri, para rasul atau murid Yesus itu sendiri. Dan akhirnya kita bisa ngerti bahwa itulah fungsi rasul yang ada dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah, karena itu pergilah dan baptiskanlah semua agar menjadi muridku gitu. Nah, sementara di dalam penjelasan Bro Tristan tadi memang sudah final. Hawariyun itu udah ada di Al-Qur'an, tapi dia hanya menjadi jargon. Susah dibayangkan ini tokoh yang bagaimana gitu. Kan gini, keimanan itu selalu berbanding lurus semestinya ya. Keimanan itu lahir dari pengetahuan sama akal budi. Bagaimana kita bisa mempercayai suatu tulisan, tapi kita nggak bisa membayangkan dia itu siapa. Misalnya kita tahu ada tokoh namanya, ada golongan yang namanya Hawariyun, tapi kita nggak bisa punya pendapat tentang dia itu siapa, dia itu kemana, dia itu matinya kenapa, fungsinya dia itu apa gitu.
Kalau di Kristen kan jelas semua itu berfungsi. Para rasul itu kemana jelas. Dia matinya di mana kita tahu gitu. Dia nulis kitab apa kita tahu. Tulisan dia itu bikin kita percaya. Justru pemikiran kritis kita itu membuat kita semakin mencintai ajaran Tuhan Yesus itu gimana gitu. Nah, itu perbedaan kita dengan ajaran Kristen dengan ajaran Muslim ya. Karena Hawariun itu hanya jargon tapi tidak bisa disimpulkan manfaat bahkan mereka itu sebagai apa gitu tugasnya. Tapi anehnya tertulis dalam Al-Qur'an gitu. Jadi ya menurut saya udah diskusinya mau kemana lagi, ujung-ujungnya nanti bakal jadi debat kusir ya. Aku juga mengakhiri inilah karena Bro Tristan juga tadi udah dengan jujur ngobrol kepada moderator bahwa memang dia nggak tahu juga walahu alam gitu. Walahu alam itu menurut saya itu jawaban udah. Dia bukan nggak tahu, saya handuk. luruskan. Dia bukan nggak tahu, tetapi yang saya catat adalah Qurannya mengatakan seperti itu. Iya, tadi di hadis juga nggak ada kan, dia bilang ya udah. Mau apa kita mau bilang apa? Nggak bisa kita paksakan. Oke, jadi gitu, yang dikatakan ntar lu, saya sangka sedikit. Tidak dapat dibatalkan. Oke, lu pakai Yohanes 10:35. Ya gini bro ya, kata lu tadi bahwasannya itu kata serapan Hawaria, tapi di sini ada kata kerjanya. Biasanya kata serapan yang lu bilang itu adalah jamid murtajal, itu nggak punya akar kata. Gitu. Hak waro di sini ada fiilnya. Jadi fiil di sini menjelaskan bahwasannya ini punya akar kata mustaq gitu, ada tasrifnya. Jadi mungkin profesor itu salah ini. Gimana? Udah, jangan dibahas kayak etimologi dulu Pak, nanti dulu. Ya makanya ya, kalau gitu. Kan dia tadi menggiring ke profesor siapa saya nggak paham. Yang jelas ini ada kata kerjanya. Begitu. Jadi kalau saya tanggapi sedikit. Ya, masalah ini mungkin kalau di Kristen kan ada kisah-kisah yang lainnya atau mungkin ada berlawanan dengan yang di Quran. Sementara di Quran ini menceritakan bagaimana pembangkangan Bani Israel. Tadi 155 membunuh nabi-nabi tanpa hak. Mungkin ada juga di kitab kalian di Matius 23, 40 sekian, 42 itu nabi-nabi, ya kan? Itu aja yang fokusnya itu. Kalau masalah Nabi Isa yang peristiwa besar memang iya. Tapi sisanya itu memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengisahkan ya. Al-Qur'an kan memang dari Allah ya. Redaksinya kan. Bukan manusia kalau di kami, perspektif kami. Jadi apa yang mau dijawab? Kalau dibilang wallahu alam, saya tetap wallahu alam. Saya nggak mau melangkah lebih jauh kalau saya nggak tahu, Pak. Al-Hujurat ayat 1, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Itu yang tertulisnya, ya itulah. Yang berikhtilaf siapa di situ? Bukan Hawariyun. Kalau Hawariyun tentu kalau mencari-cari ya setahu yang tahu saya ya, sepengetahuan saya dan yang saya pahami, ditangkap, kemudian dibawa ya pengikutnya Hawariyun ini entah dibunuh, entah ditinggal, entah kocar-kacir, walau alam, nggak dikisahkan di sana. Nah sementara ya kalau saya mau kembali lagi ke kitab kan Kristen kan ya ada yang pergi kan meninggalkan Yesus, tapi murid yang mendidikatnya juga ada, Yusuf Arimatea, Nikodemus, bahkan Maria Magdalena ada di situ. Bahkan di Yohanes 10:19 ya, 27:28, anakku inilah ibumu dan ibunya nggak pergi. Yang murid-murid lain pergi. Yang kayak pas anggap nih Hawariyun lah. Tapi di kami ini nggak ada kisahnya nih. Terus saya mau jawab gimana? Selain ini memang nggak tahu mereka. Mungkin saya usul ya Pak Kayapas ya, untuk supaya lebih inilah tajam ya. Mungkin dihubungkan dengan ini Pak Kayapas. Jika ya misalnya Nasrani itu dianggap pewaris dari ajarannya Isa, seharusnya kan mungkin maksud Pak Kayapas tadi saya coba menebak-nebak ya, itu ada kesinambungannya ya, ada jadinya ke para Hawariyun mungkin seperti itu. Dan karena kalau nggak salah Pak Tristan, Quran juga menegaskan bahwa Nabi Isa itu, Nasrani itu juga ada hubungannya dengan Nabi Isa kan? Atau ya, gimana Pak Kayapas supaya 52 itu
memang Kalau itu sih memang kata bisa, Nasir. cuma nanti terlalu melebar lagi karena fokus yang cuma masalah mati ini aja kita butuh sejam tadi. Apalagi bahas Nasrani tadi. Iya, tidak bisa memang terkemuka dunia akhirat ini buktinya. Iya, bukan khawatir saya bertanya justru lebih capek ya. Yang Memang ngejawabnya terkenal tadi udah bisa capek duluan asal katanya gitu. Makanya nggak apa-apa bro, mungkin nanti lanjutkan yang lain. Ini sama yang lain dulu mungkin Bro Tristan. Itu ada yang mau bertanya tuh. Terima kasih ya Bro Tristan ya. Gue yang makasih nih. Ini satu narasumber Muslim dan banyak Kristen. Terima kasih Pak Kayapas. Sangat memberkati. Ini ada bintang tuh yang Muslim itu. Coba. Ini kalau satu narasumber Muslim dan banyak Kristen mau nggak mau memang Muslim banyak ditanya nih Pak Tristan gimana? Ya nggak apa-apa. Karena kalau Kristen banyak ditanya banyak yang jawab, bingung moderatornya nanti. Gak masalah sih. Tapi 10-15 menit ya. Gitu satu pertanyaan. Ini malah mau makan lapar. Oh, mau makan. Mungkin ada yang mau ngirim GoFood ke Pak Tristan? GoFood. Makan dulu. Benar. Ya, sebentar aja. Mungkin Pak Agung Nugroho atau ini mau ngomong dulu atau saya sih sebentar ya. Cuma 2 menit paling nggak sampai. Ya, silakan Pak Sari. Ya, jadi gini, kalau aku sih agak kurang setuju ya, misalkan Kristen disebut beda dengan yang lain ya, dengan Muslim lain gitu. Karena kalau dia berbeda dan dia itu cerdas, dia pasti udah murtad. Tapi yang justru aku temukan dia sama dengan yang lain. Gitu. Dia sama dengan yang lain dan malah bertakiyah gitu. Terus cara dia membaca Alkitab. Sebentar Pak Charlie, sorry Pak, jangan masuk ke substansi, jangan masuk ke. Maksudnya begini, cara membaca Alkitab itu enggak seperti ini loh, cuma satu ayat dilihat tuh, terus tentang Yesus itu. Bro, lu mau nanya atau gimana nih? Enggak, bentar. Atau mau ngajarin? Tanya aja langsung. Sedangkan Alkitab itu secara konklusi ya, secara konsensus kita sudah mengetahui bahwa Yesus memang sudah mati disalibkan ya. Jadi kalau Yesus juga sendiri dia mengatakan bahwa dia akan mati disalibkan. Dia waktu masih hidup nggak bilang sama murid-muridnya, oh nanti yang disalibkan itu adalah murid yang diserupai. Enggak. Ya, sama seperti di ini ya, Matius 20 ayat 19. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa yang tidak mengenal Allah supaya dia diolok-olok, disesahkan, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Ya, dia nggak mengatakan, oh nanti yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Jadi kalian nggak usah khawatir. Sebentar, saya potong sedikit Pak Charlie. Nanti Bapak lanjut. Jadi gini, kalau Pak Tristan posisi pendekatan dialognya itu tidak sedang mengkritisi Alkitab. Dia menjelaskan bahwa kematian Isa yang diserupakan peristiwa itu ya fakta teologis mereka yang mereka imani. Ya, jadi Pak Tristan tidak pada posisi mengkritisi Alkitab sehingga Anda harus menanggapi itu. Justru maksud saya silahkan tanyakan kepada pertanyaan kritis kepada Pak Tristan terkait akidah Islam atau apapun itu yang mungkin berkorelasi dengan kekristenan gitu Pak. Oh iya, kalau saya sih maksudnya begini aja tentang Muslim yang mau mempermasalahkan penyaliban Yesus, itu semua sudah tercatat di dalam sejarah dan tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan itu. Tapi tahu-tahu pada abad ke-7 ada yang mengatakan tentang yang disalibkan adalah yang diserupakan. Itu ya nggak bisa dipercaya gitu aja. Yang Anda maksud sejarah apa? Sejarah sekuler di luar Alkitab, ekstra biblical atau dari dalam Alkitab? Iya, seluruhnya. Semua kan itu istilahnya kalau Alkitab juga bukti sejarah. Ya. Apakah Anda ingin membawa topik ini ke Pak Tristan bahwa ada external evidence di luar Kristen dan Islam yang sebetulnya banyak, tapi itu nanti biar teman-teman yang lain. Cuma saya mau bilang begini satu hal lagi. Di sini yang diakui sebagai satu sumber Muslim memang cuma Tristan. Kalau Bintang ini nggak masuk hitungan karena levelnya memang masih jauh. Jangan ke pribadi, jangan pribadi. Ya, itu aja. Pak Tristan mau nanggapi Pak? Sebelum nanti ke Pak Agung dan Bu Sofi. Ini loh.
Semalam yang saya dengar di sini, siapa saksinya Yesus bangkit dari kuburnya? Bisa lo jawab, Charlie? Bisa dong. Siapa? Ya, semua murid-murid Yesus itu kan totalnya sampai 500 orang dia menampakkan Waktu saat dia bangkit dari tempat tidurnya. Iya, kan di dalam Yohanes pasal 20 itu waktu murid-murid Wah, dia bangkit dari tidurnya siapa? Sekarang begini. Iya, itu kan dia menampakkan kepada Maria aja dalam rupa yang lain loh. Dalam rupa yang lain bagaimana? Ya disangka tukang kebun loh. Terus ada masalah dengan itu. Ya. Tapi kan masalahnya gini, aja, begini ya. dulu, Tristan. Jangan marah-marah dulu ya. Artinya nggak ada yang tahu, jujur. Kalau diskusi itu yang enak tuh jujur. Ya, diskusi yang enak itu waktu kamu nanya aku jawab. Sebentar, semuanya sebentar. Saya dulu. Sebentar Pak Erban, sebentar Pak. Jadi gini. Erban, aku enggak sebentar, nggak bisa. Harus konsisten ketika moderator bicara diam dulu. Pak Tristan, Anda ingin fokus menjawab atau Anda ingin juga membahas Alkitab? Ya sebentar. Jadi kan tadi dia kan menggiringnya ke sana, misalkan Muslim yang lain mengatakan diserupakan wajah bla 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 sampai ke arah Imonem, saya nggak ada apa-apanya gitu ya. Yang memang saya nggak ada apa-apanya, Bos Charlie. Gitu. Nah, yang itu sudah dipotong moderator, tidak usah masuk ke ranah pribadi, masuk ke substansi teologis. Begini. Di dalam Islam, kalau mereka mengikuti kisah Alkitab, misalkan kayak Ahmad Baikuni mengatakan, ya kan, pada saat Yesus itu sebelum disalib, disalib dalam artian palang kayu KBBI ya Charlie ya kan. Nah, ini Tristan, sebentar dulu saya bicara, Anda bicara panjang. Ya, makanya Pak Tristan jangan ada kata tanya disaut sama. Udah kamu ngomong dulu lah. Lanjut. Ya, kemudian kalau pemaknaan beliau ini kan diserupakan wajah, ditukar wajahnya saat pelukan, saat Yudas mencium. Orang yang kucium itulah dialah Yesus kan gitu. Pas ada si cium berubah wajah. Karena di Matius 17 kemudian Markus 9 Yesus bisa merubah wajahnya. Ini kan teoritis semua, bahkan di apokrif. Bahkan di apokrif juga ada. Boleh saya tunjukkan, di apokrif juga ada ya. Bahwasanya bertukar jasad atau wajah gitu kan. Nah, saya nggak meyakini ini, Charlie, mohon maaf. Saya tuh kenalnya dengan Nabi Isa yang gentleman gitu. Yang dirinya gitu loh yang ditangkap. Dirinya yang menghadapi cobaan, ujian. Engkau yang bersama-sama aku. Kepada siapa dia bicara? Kan Petrus. Bukan. Yang selalu mengikutiku, menyertaiku dalam percobaan yang segala percobaan yang aku alami. Lukas berapa, bro? Tahu juga kagak lu. Jadi memang di ujiannya itu memang, ya kalau di kami itu semua nabi-nabi itu diuji. Al-Alam 112. Lalu kami bangkitkan musuh para nabi ini, setan dari manusia dan jin. Ujian iman. Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam diuji. Semua nabi, maksud Nabi Muhammad SAW diuji juga. Nabi Isa juga, kalau di kami. Nah, kalau dia dirubah wajahnya ke rubah yang lain, walakin subihalahum, harusnya kalau wajah, walakin subiha wajuhu lahum atau jasaduhu lahum. Kan enggak, walakin subiha lahum. Siapa yang mengatakan itu wajah yang diserupakan? Ini kan penafsiran aja. Saya kan ikutin Quran aja, walakin subiha lahum. Baliknya ke apa? Inna qotala. Yang diserupakan. Nggak ada kata wajah di situ. Kalau kita ngikutin misalkan Zakir Naik, ya silakan aja. Zakir Naik mengatakan yang diserupakan bukan Yesus tapi Yudas. Itu buktinya Yudas matinya urutnya terburai. Kan gitu larinya ke sana-sana kemari-kemari. Kalau saya nggak mau ke situ gitu. Bukan artinya saya ngambil aman, nggak gitu juga. Nanti ditanya lagi, dasar dari mana? Kalian mengakui Yudas itulah yang disalib dari PB. Nanti kawan-kawan Kristen ngomong lagi, lah kalian beriman kepada Bible dong. Meyakini Yudas yang disalib.
Seperti itu sih Pak Edo. Ya. Nah. Udah ngomongnya ini sih. Udah jangan ditanggapi. Yang lain banyak. Enggak, bentar. Tadi kan kamu nanya aku. Ini bukan sisi gua. Kamu nanya aku. Ya udah terakhir harus Pak jawab. Sari, silakan Pak Sari. Ya, Silakan. jadi begini ya, tentang waktu Yesus dibangkitkan, itu kan bukti bahwa kalau kuburan Yesus itu kosong, itu sudah bukti bahwa Yesus memang bangkit. Sekarang kamu nanya siapa yang melihat, loh itu semua orang bisa, bahkan sampai penjaga kuburnya pun tahu itu, ya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibantah itu kan fakta yang sudah jelas itu nggak terbantahkan. Tapi kamu mempermasalahkan itu, sedangkan kalau misalkan dari Al-Quran surah An-Nisa mengatakan itu bahwa yang disalibkan adalah yang disuruhkan. Siapa saksinya? Saksinya siapa? Dari abad ke-7 ke abad 1 itu bagaimana caranya pakai mesin waktu? Berarti deal ya, nggak ada sama-sama nggak ada saksi jangan ya. salah. Sama-sama Justru nggak ada saksi kebangkitan loh. Yesus itu banyak saksinya. Saksinya banyak. Tapi kamu nggak ada saksi. mempertanyakan saksinya siapa? Itu 500 orang membuktikan. Oke, udah. Poinnya udah dapat Pak Sarli, Pak Tristan. Ini karena banyak Topiknya banget kemana, nanyanya kemana. Gantian dong. Ini banyak yang itu. Sebentar Pak Sarli, sebentar. Ini banyak yang ngefans gitu ya, sedangkan Ngefans Pak Tristan ngefans. Satu narasumber enggak lah, Pak Agung. Satu narasumber Muslim, mau tidak mau topiknya adalah Muslim menjawab, tapi harus tidak boleh kita memaksakan. Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Edo. Salam dulu Pak Tristan. Satu pertanyaan dan satu sanggahan Pak ya. Setelah itu ya. Pertanyaan saya Qur'aniyah Pak. Jadi An-Nisa 157 tadi, itu saya menduga akan menjadi landasan daripada kawan-kawan Muslim untuk ya ikut ragu-ragu tentang yang disalib itu Yesus atau bukan, kan begitu Pak ya? Nah, menurut yang saya pahami ya Pak ya, dari surat itu justru jadi menimbulkan keraguan. Nah, pertanyaan saya Pak, surat itu adalah wahyu yang disampaikan kepada Muhammad ataukah ada campur tangan penulis gitu loh Pak? Karena kalau memang itu adalah wahyu dari Tuhan, kenapa menimbulkan keraguan? Tidak dikatakan pasti aja bahwa itu Isa tidak mati misalnya, gitu loh Pak. Ya gitu aja Pak. Kalau dari apakah Al-Quran itu wahyu, ya kita lihat di alam Al-Quran dikatakan wa inna ala qulun rasulin karim. Kemudian wa ma yantaqiwan hawa in huwa illa wahyu yuha An-Najm 3 sampai 4, wahyu yang diwahyukan. Kemudian Al-50 Al-Quran itu adalah apa yang diucapkan, tindakan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Jadi ini ya saya yakin ini murni dari Allah. Tapi di dalam apakah Muslim di sini ragu? Apakah Muslim di sini ragu ya? Itu kan pertanyaan yang bagus gitu ya. Menurut saya ya apa yang dikatakan itu tidak dibunuh, tidak disalib. Ketika membaca itu ya yakin nggak dibunuh dan nggak disalib. Cuma yang jadi masalah adalah kita memahami dulu tafsir adalah ilmu untuk mengetahui makna Al-Quran sesuai pengetahuan dari pengetahuan yang menafsirkannya. Sekarang makna salib, sholaba. Banyak Muslim nggak tahu Pak arti sholaba ini apa. Bukan artinya mereka ragu gitu loh. Artinya dapat pengetahuan baru. Kalau saya maknakan kata salib di situ sesuai dengan KBBI, kan lucu. Sementara itu bahasa Arab. Misalkan sholaba artinya apa? Harden Stephen. In English ya, oily extract matters gitu. Mengeluarkan cairan dari sesuatu benda, materi, matters. Gitu. Mengeringkan, harden. Apakah artinya palang kayu? Kan enggak. Sampai di sini enggak pengetahuan semua Muslim. Ada yang tahu, tapi sebagian kecil. Ada yang enggak tahu, sebagian besar. Kenapa? Salah sendiri enggak sekolah di tempat agama gitu loh dulunya.
Itu Pak. Jadi bukan masalah ragu-ragu dalam artian karena melihat itu ya mesti bacanya itu yakinnya langsung yakin biasanya. Nah, apakah ada campur tangan dari tangan manusia maksud dalam artian wahyu kemudian ada yang merubahnya gitu ya. Jaminan dari Allah ada. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Memang ada penjaganya. Dari mana? Dari sholat. Kalau kami misalkan muslimin semua satu dunia meninggalkan sholat, maka Al-Quran pun tidak akan bisa dihafal. Dan Al-Quran tentunya dengan hafalan sampai Nabi juga hafal, sampai sini juga hafal. Jadi apa yang ada ya begitu gitu. Nah, nanti tentang muslim itu ada yang belok-belok gitu ya. Pemahamannya biasanya melalui tafsir Pak Agung. Yang jadi problem. Tafsir Jalalain mengatakan musuhnya Nabi Isa yang diserupakan. Di sini pun memaknainya diserupakan wajah atau jasad. Nah, tafsir Ibnu Katsir mengatakan muridnya. Itu pun hadisnya mauquf. Banyak muslim pun nggak paham hadis mauquf ini apa artinya. Gitu loh. Sedikit yang tahu. Mauquf itu dari wakaf, mauquf stop gitu loh. Kalau marfu dia sampai ke Nabi. Salam. Kalau mauquf dia stop. Artinya di sini cuma pendapat adana dari Ibnu Abbas, bukan dari Nabi. Kalau dari Nabi, qala Nabi SAW, nggak ada. Ini qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata. Artinya di sini tafsir lagi dari Ibnu Abbas. Walau alam Ibnu Abbas yang hafal 2000 hadis, ini tahu dari siapa? Dia tidak menjelaskan di hadis ini. Apakah dia berguru kepada orang-orang Yahudi yang mu'alaf, Nasrani yang mu'alaf, atau kepada siapa? Wallahu alam. Boleh cek Pak, telusuri. Akhirnya tafsiran ini berbelok. Ada yang mengatakan Yudas lah, ikut-ikutan Zakir Naik misalkan. Betul nggak? Itu yang terjadi. Tapi kalau kita baca teks Qur'annya langsung, insya Allah nggak akan ada keraguan gitu. Tapi yang tidak ragu pun la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa emang ragu. Seperti itu. Oke. Silakan Pak Agung, kesempatan satu kali untuk Iya, terima kasih Pak Edo. Jadi justru saya jadi ikut ragu gitu Pak. Ikut ragu. Bukan ragu tentang siapa yang disalib, siapa yang mati gitu Pak. Tapi ragu akan surat 157 itu karena Bapak tadi bilang kan. Banyak hadis itu ya tidak serempak sama gitu kan. Kemungkinan satu dengan yang lainnya itu berbeda sehingga mayoritas daripada muslim yang Bapak tadi bilang ya kemungkinan juga tidak tahu persisnya seperti apa. Maaf ya Pak Reza, bukan saya mengkritisi. Di kami itu perbedaan itu rahmat gitu, kasih sayang. Karena ini kan diimani oleh Bapak. Terima kasih Pak, itu gitu aja Pak. Nah, kalau saya pun nggak berani ya, saya ini orang kecil ya, apalagi menyalahkan Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu ya, sahabat Nabi SAW. Ibnu Abbas itu artinya anaknya Abbas, jadi sahabat Nabi itu bernama Abbas radhiyallahu, punya anak, namanya jadi Ibnu Abbas, saya lupa nama aslinya. Itu pendapat Jalalain lagi imam kan, Qurtubi imam ya, saya ini apalah gitu. Seperti itu Pak. Jadi saya harus sebutkan tafsir-tafsir ini. Tafsirnya begini, yang ini begini, yang ini begini. Tinggal pilih gitu loh. Kalau saya lihat masih lihat Al-Qur'annya seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Agung. Pak Tristan, ini pembicara berikutnya ini karena Jenderal Bintang 4 ya. Saya moderatornya masih kopral, jadi Bapak siap-siap aja nih Pak. Jenderal Bintang 4. Silakan Bu Sofi. Ada suaranya udah serak, habis dari mana? Tristan, habis lomba nyanyi. Tristan. Suaranya. Hati diterkam, gak usah mancing-mancing Pak Tristan. Enggak, suaranya loh. Coba tes lagi. Long time no see sama Tristan. Enggak, Tristan ini kan salah satu lawan dialog yang buat saya cukup enak ya diajak berdialog dibandingin Munir. Om bandinginnya, jangan bandingin lah. Saya marbot masjid. Termute Bu Sofi. Ya. Iya, termute sendiri. Iya. Kamu mau ditanya apa mau bertanya? Ditanya Bu Sofi, kalau Pak Tristan ditanya itu pahalanya 1000 tahun di surga Bu.
Pak kalau Tristan ditanya. tuh peneliti loh, Pak. Saya nanya juga boleh gitu. Saya udah di TikTok tadi berapa jam ya? Dari Sama siang siapa? bisa sambil kerja. Sama? Banyak muslim-muslim pada masuk. Nggak tahu aku baru-baru anak-anak baru. Bagi lah linknya, kapan-kapan saya main sana. Bagus Pak di TikTok. Heeh. Lebih efektif. Silakan Bu Sufi. Cuman Pak enaknya Tristan. nggak bisa nunjukin kayak screen apa? Ya. Enggak, saya mau nanya lah, Pak gitu ya. Kalau emang Bu Sofi mau ditanya. Oh. Boleh ya? Mau ya Boleh boleh. ya, Pak? Boleh. Nanya ntar gue juga nanya. Aku dong sedikit ngomong. Ya, Ya silakan Pak. Jadi kan Ini tadi sama kan juga nih. kayak pas kan ngegiring saya Bentar. Hawariun tahu. Sampai Bentar, Pak. Hawariun Bentar, tahu. Pak. Enggak, Pak, ngomong aja dong, ngomong sedikit. Oh, Ya, ya, Hawariun silakan. tahu dari penyaliban sampai ini saksinya ada semua segala macam. Muncul di Markus 16 ayat 19 atau Lukas 25 ya, Yesus terangkat naik ke surga. Ini jadi pertanyaan juga nih. Kalau saya mengatakan Hawariun tahu, maka akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya Yesus naik ke langit? Oke. Silakan Pak Irban. Apakah Ini ya. menghilang Jadi, karena Yesus bisa menghilang ya? jadi ini dua fakta yang harus direnungkan ya. Fakta Alkitab dengan fakta Quran. Di fakta Bro, gue Alkitab. lagi nanya ke Bu Sofi, bro. Bentar aku mau ngomong. Tenang kau, tenang. Nggak apa-apa. Ini jadi Pak Erben guru saya, silakan Pak. janganlah. Aduh. Lihat ya. Jadi Yesus Guru silat. Isa disalibkan, ini kan pertanyaan. Ada dua fakta, yaitu fakta Alkitab dengan fakta Quran. Ya. Tapi kalau di Alkitab jelas dikatakan disalib, di Quran dikatakan diserupakan. Kalau di dalam Alkitab ini, yang pasti ini ilham dari Roh Kudus dan ini ditulis oleh murid-murid. Apa yang ditulis oleh murid-murid tentang Yesus ini bisa dikonfirmasi oleh bapak-bapak gereja. Apa yang ditulis oleh para murid dengan bapak-bapak gereja bisa dikonfirmasi dalam sejarah. Ini sama, saling mengkonfirmasi. Dan ini atas ilham Roh Kudus. Tetapi yang ada di Quran ini ditulis wahyu diklaim dari Allah, diberikan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya di sini adalah, sebentar ya. Ini jarak antara Alkitab ini dengan Quran ini 600 tahun lebih. Kok bisa muncul 600 tahun itu, bro? Diapain, bro? Ya, itu ya 600 tahun. Keren juga sih. Jadi kemanakah Allah 600 tahun sehingga ini baru dikonfirmasi? Baru kalau ini Quran yang benar, maka Allah bertentangan dengan sejarah, baik sejarah gereja, bertentangan dengan para pelaku sejarah. Karena murid-murid ini kan menyaksikan Yesus waktu ditangkap sampai disalib, itu disaksikan. Bahkan yang luar biasa, 11 murid itu semua mati karena teraniaya kecuali Yohanes. Karena dia pun pernah dianiaya, tetapi tidak mati karena dia tidak mati digoreng, tapi dibuang ke Pulau Patmos. Dan apa yang terjadi di sini, di zaman gereja ini, dari sekitar tahun 30 Masehi sampai 301 Masehi, ini semua gereja mengalami penganiayaan. Semua di sini penganiayaan. Menjadi perenungan adalah bagaimana mungkin ratusan, ribuan orang mau mati untuk memberitakan Yesus yang disalib. Mereka mau mati loh, teraniaya. Bahkan kalau dibaca sejarahnya itu ada yang disula, ada yang dijadikan semacam obor, ada yang diseret, ada yang dipotong, ada yang dipenggal, semua. Mereka justru teraniaya karena memberitakan Yesus. Menjadi perenungan saya, bagaimana mungkin ini? Kalau di sini nanti kalau saya bicara, bagaimana ini diberitakan? Bukan mereka yang memberitakan itu yang teraniaya, tapi orang yang mendengar berita itu. Kebalikannya kan? Di situ. Jadi dua fakta ini akan terus berjalan. Saya kasih umpama ini seperti perumpamaan Yesus, seperti gandum dan ilalang. Dua-duanya akan tumbuh sampai akhirnya nanti Sang Adil, yaitu Yesus atau Isa itu, dialah nanti yang akan datang di akhir zaman meluruskannya. Tetapi sebelum dia datang kali yang kedua,
sebagai hakim yang adil, bukan itu. Sebelum dia datang kali yang kedua, maka kita sudah diberikan data oleh siapa? Pelaku sejarah. Baru bapak-bapak gereja yang memang hidup dari pelaku sejarah dan sejarawan yang terdiri dari orang-orang yang bukan Kristen, tetapi bisa dikonfirmasi. Jadi bagaimana ini? Ini menjadi pertanyaan. Ini pertanyaan. Kok nanya? Ya, ini pertanyaan lah. Kenapa? Karena gereja dari dahulu sampai sekarang, ya, bahkan kitab-kitab yang dinyatakan gereja pun, ibaratnya seperti apa itu Injil Filipus atau Injil apa itu, sepakat kok mengatakan Yesus mati. Padahal itu sudah ditolak oleh gereja loh. Nah, ini jadi kepada semua pemirsa, semua pendengar di dunia manapun Anda berada, dua fakta ini sedang berjalan sekarang. Kembali kepada Anda memakai logika Anda, Anda memakai nalar Anda, mau mengikuti ajaran yang dua-duanya diklaim dari Allah, tetapi satu sesuai dengan fakta sejarah, satu bertentangan dengan fakta sejarah. Allah yang benar, apakah sesuai fakta sejarah atau menentang fakta sejarah? Kembalikan kepada nalar masing-masing. Demikianlah dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadu. Tausiahnya. Tausiahnya.